Oke, ya selamat pagi semuanya. Namanya Mak India. Selamat pagi, Pagi-pagi. pagi, yes. Waduh, luar biasa ya. Pagi hari ini luar biasa sekali. Kehormatan buat saya karena teman baik saya ada di sini, Bapak Wiranto Saputra. Apakah Pak Wiranto monitor? Monitor, monitor. Waduh, luar biasa ya. Pak Wiranto ini adalah orang pertama yang mengenalkan saya dengan HDI. Jadi apa pagi hari ini apa yang saya sharingkan itu selalu menjadi nostalgia saya ya, nostalgia saya bersama Pak Wiranto dulu ya. Ya, oke. Dan ini kehormatan juga buat saya dan terima kasih untuk teman-teman semua, untuk Yung Yung dari Salatiga, Bu Wanti dari Salatiga, Pak Wiranto dari Kudus ya, Bu Lia dari Salatiga, Si Yanti dari Semarang, Bu Maria dari Salatiga juga ya. Bener ya? Ini Bu Maria yang Salatiga bukan ya? Oke. Nah, jadi pagi hari ini kita mengawali ya, ini seri saya adalah mengawali untuk seri dari Start Your Business ya, Start Your Business. Nah, tema pada pagi hari ini adalah all about network marketing ya. Kalau dulu namanya adalah New Enterprise Orientation ya. Eh, Basically sih sebetulnya perubahan nama aja, jadi lebih dimodernkan dan beberapa materi mungkin ditambahkan ya. Nah, buat Anda beberapa yang mengulang, Anda bisa melengkapi catatan Anda. Bagi Anda yang pertama kali, ya, Anda bisa belajar karena menarik sekali tema pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu network marketing, ya. Kenapa? Karena hari ini umumnya kalau kita keluar dan kita cerita tentang, aku punya bisnis network marketing. Kira-kira menurut Anda tanggapan orang itu kalau kita polling akan menanggapi dengan positif atau akan yang negatif gitu ya. Akan menanggapinya dengan, oh MLM ya, wow, saya mau banget itu, saya lagi nyari banget itu. Atau kita akan gini, atau orang itu akan nanggap gini, MLM? Enggak, ah. Kalau MLM aku nggak mau. Kira-kira menurut Anda yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau Anda tanya saya orang tipe kedua. Kalau nggak percaya, tanya Pak Wiranto. Betul ya? Betul, 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 betul. Pak Wira, kalau Anda mau tahu saya dulu kayak apa tuh Pak Wiranto yang mestinya bisa cerita banyak tuh. Tapi Pak Wiranto tuh hebat ya. Dia tidak pernah kenal menyerah gitu ya, gigih banget. Waduh, pokoknya kalau ketemu saya tuh bawaannya dia selalu mau panggil saya dan mau presentasi gitu ya. Itulah hebatnya Pak Wiranto ya. Makanya ketika saya comeback di HDI, saya selalu ingat dan mencari Pak Wiranto ada di mana. Oke, yuk kita akan belajar bareng-bareng ya. Tenang, Pak. Saya sudah ada di sini, Pak. Yes. Oke, ya. Ini kisi-kisinya ya, apa yang kita akan belajar ya tentang what and why MLM bisnis. Jadi, tadi yang saya cerita sudah sekilas ya, bahwa Pak Wiranto pun pada waktu awal mau memperkenalkan saya dengan HDI, dengan MLM, langsung saya tolak gitu ya. Langsung saya nggak mau. Ternyata belakangan bukan karena bisnis MLM-nya yang jelek, ya kan? Ya karena kalau jelek saya nggak ada di sini kan hari ini. Tapi ternyata semata-mata karena saya masih punya pemikiran yang salah. Nah, karena pada waktu itu saya belum teredukasi dengan baik. Saya belum mengerti apa sebetulnya bisnis MLM, gitu ya. Nah, itu yang kita akan belajar sehingga kalau kita ngerti apa itu bisnis MLM, kita bisa cerita. Nah, ketika kita bisa cerita kepada teman-teman kita bisa memberikan pencerahan gitu ya akan ada orang-orang yang mungkin akan seperti saya tadi ya, seperti saya yang ketika tercerahkan, oh ternyata kayak gitu ya bisnis MLM ya, bagus ya ternyata ya. Nah, apa bagusnya itu ya nanti kita juga akan belajar ya. Terus MLM itu pilihannya tuh banyak sekali ya.
hari ini yang secara resmi terdaftar aja di asosiasi yang resmi itu 98 ya yang resmi. Yang di tandingannya itu lebih banyak lagi ya. Jadi sederhananya kalau kita ngomong MLM itu ada ratusan di Indonesia. Yang mana yang harus saya pilih? Apa patokannya? Kenapa kok HDI? Kenapa kok bukan yang lain? Nah, itu nanti di poin kedua kita akan bahas. Terus di poin ketiga kita akan bahas tentang apa sih kekuatan dari MLM, yaitu yang namanya duplikasi, kekuatan duplikasi. Apa itu? Nanti kita akan belajar. Dan terakhir poin keempat kita akan belajar tentang 5 persiapan, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih bisnis MLM itu? Nah, saya mengutip dari kata-katanya Philip Kotler. Bagi Anda yang belum tahu, Philip Kotler adalah ayah, bapak dari modern marketing. Ya, ini pada beberapa buku-bukunya ada prinsip marketing ya. Jadi banyak tulisan beliau, bukunya beliau ini yang dipakai sebagai acuan di dalam bisnis. Ya, bahkan di kampus-kampus ekonomi, terutama ekonomi bisnis, marketing, itu dipakai buku-bukunya Philip Kotler. Nah, di salah satu bukunya beliau menuliskan bahwa ada banyak strategi pemasaran, strategi penjualan. Nah, MLM ini adalah salah satunya, ya. Network marketing itu salah satunya. Di mana network marketing ini adalah bagian dari yang namanya direct selling atau penjualan langsung, ya. Penjualan yang secara sistemnya eksklusif, ya. Ciri-cirinya adalah dengan modal minimal bisa menghasilkan yang besar, ya. Modalnya minimal tapi hasilnya bisa besar dengan cara mengembangkan jaringan rekan bisnis yang besar dan tidak terbatas, ya. Jadi semakin besar jaringannya, pasti relatednya adalah semakin besar omsetnya, otomatis juga semakin besar income-nya, gitu ya. Oke. Jadi sederhananya MLM menurut Philip Kotler adalah salah satu dari strategi pemasaran, gitu ya. Nah, selain Philip Kotler, apa nih yang kita mau lihat lagi? Nah, kita lihat dari Robert Kiyosaki. Nah, ini yang saya ingat banget ya. Pak Wiranto itu pada waktu itu cerita sama saya ini. ESBI itu tidak pernah akan saya pernah lupakan di dalam hidup saya. Dia gambar ESBI. Niron, aku mau cerita sama kamu. Oke, apa tuh? Pekerjaan tuh ada 4, dia bilang. E itu adalah employee, karyawan. Siapa sih karyawan? Semua orang yang kerja pada orang lain, ya kan? Dapat yang namanya gaji. Apapun levelnya, mau level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Selama orang itu kerja untuk orang lain, apapun bidangnya, dia adalah seorang karyawan. Ya, jelek enggak loh? Ya, bukan. Ini bukan tentang bagus jelek, bukan. Ya, tapi kita belajar mengklasifikasi nanti ada karakteristiknya masing-masing ya. Yang pertama employee, jelas ya. Employee itu intinya orang yang kerja untuk orang lain dapat yang namanya gaji ya. Nah, yang kedua dia gambar lagi di bawahnya tuh S. S ini singkatan dari self employee, kerja sendiri gitu ya. Di mana mirip sama yang E tadi, bedanya kalau E kerja untuk orang lain, kalau S ini kerja untuk diri sendiri gitu ya. Jadi dia punya usaha sendiri, dikerjakan sendiri gitu ya. Orang sering menyebutnya profesional gitu ya, wirausaha, wira swasta gitu kan. Nah, ini seorang self employee gitu ya. Nah, untuk memudahkan menggambarkan pada waktu itu karena saya waktu itu ketika saya ketemu Pak Wiranto saya profesinya masih di bidang arsitektur, saya di bidang bangunan, saya mendesain arsitek. Nah, digambarkan kalau E itu berarti arsitek yang kerja untuk perusahaan gitu kan. Arsitek yang kerja untuk perusahaan. Kalau S ini adalah arsitek yang kerja sendiri gitu ya. Jadi dia mandiri, cari order sendiri, dikerjakan sendiri gitu ya. Bisa jadi dia punya tim ya, punya drafter gitu kan, mungkin punya orang sipil, tapi dia kerjakan sendiri pada dasarnya, gitu ya. Nah, itu adalah S. E dan S ini adalah pekerjaan yang ada di kuadran kiri. Ya, sekali lagi kita nggak ngomong bagus dan jelek, ya. Kita ngomong tentang karakteristiknya. E dan S ini adalah pekerjaan di kuadran kiri. Pekerjaan di kuadran kiri itu hanya punya yang namanya active income atau income yang aktif. Sederhananya, kalau orang itu masih aktif bekerja, dia akan mendapatkan income.
Tapi kalau dia sudah tidak aktif bekerja, income-nya juga pasti otomatis akan berhenti. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya yang masih kosong, Pak Wiranto gambar di atas. B. Apa sih B? B itu singkatan dari business owner, ya, pemilik bisnis. Dan lebih detailnya lagi adalah pemilik bisnis besar, ya. Pemilik bisnis besar ini contohnya siapa? Nah, kalau di dunia kita akan ketemu dengan orang-orang yang sukses di sini. Salah satunya misalnya kalau di Indonesia ya, kita ketemu eh, ownernya Jarum Group, gitu ya. Kemudian kita ketemu dengan ownernya Salim Group, kita ketemu ownernya apalagi Trans Group dan lain sebagainya, ya, Sinarmas Group, gitu kan. Terus di luar negeri kita akan ketemu dengan Bill Gates, kita ketemu dengan Mark Zuckerberg, Elon Musk dan lain sebagainya, ya. Ini contoh dari orang-orang yang sukses di business owner, gitu ya. Nah, kalau tadi kembali contoh saya sebagai seorang arsitek, maka seorang B ini kalau saya arsitek yang ada di dunia B, berarti saya punya perusahaan, mungkin perusahaan konstruksi, mungkin itu perusahaan desain gitu ya, perusahaan arsitektur gitu kan. Tetapi di sini saya tidak mengerjakannya sendiri, ya. Saya punya direktur yang mengurusi perusahaan, saya juga menggaji arsitek-arsitek, tenaga sipil, drafter, gitu kan, untuk mengerjakan proyek-proyeknya, pengawas, gitu ya, untuk mengerjakan proyek-proyeknya, gitu ya. Sementara saya sendiri sebagai owner, saya kebanyakan dalam fungsi kontrol dan fungsi pengawas, gitu kan. Tapi untuk daily-nya itu sudah ada orang-orang yang mengerjakan. Nah, itu adalah business owner. Oke? Dan terakhir di bawah itu ada I. I adalah investor, ya. Investor ini adalah orang yang punya uang dan uangnya bekerja cari uang buat dia. Nah, itu investor, gitu ya. Jadi kalau saya seorang arsitek yang investor, mungkin saya punya properti. Nah, properti itu saya mungkin sewakan, gitu ya. Atau mungkin saya punya kepemilikan, saya punya saham, sehingga saya bisa mendapatkan yang namanya dividen, gitu ya. Atau kalau saya punya obligasi, maka saya bisa mendapatkan return, gitu ya. Atau yang paling sederhana deh, deposito, maka saya bisa dapat bunga deposito. Nah, kira-kira gitu. B dan I ini adalah pekerjaan yang ada di kuadran kanan. Nah, di kuadran kanan ini mereka punya yang namanya passive income, gitu ya. Yang artinya sekalipun mereka tidak aktif bekerja, daily-nya itu setiap harinya tidak aktif bekerja, tetapi income-nya tidak berhenti mengalir, gitu ya. Income-nya tetap masuk terus. Waduh, luar biasa ya. Nah, sederhananya kalau di sisi kiri orang-orang itu bisa mencapai yang namanya level kaya, gitu ya, atau mungkin kaya raya. Tetapi untuk bisa masuk ke level yang lebih tinggi lagi, ya, itu hanya orang-orang yang ada di kuadran kanan, ya. Jadi level-levelnya kaya raya, level-levelnya super kaya, super rich, crazy rich, ya, itu adalah untuk orang-orang yang ada di kuadran kanan. Orang kuadran kiri nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya pekerjaan mengandalkan diri sendiri, itu pasti ada limitnya. Ada batas atas yang nggak bisa ketembus. Gitu ya. Jadi untuk bisa nembus ini, itu kenapa orang harus ada di kuadran kanan. Dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Waduh. Nah, ketika saya tahu kebenaran ini, itu yang membuat saya mulai berubah. Oh, kalau begitu, saya kepengen ada di kuadran kanan. Gitu ya. Kenapa? Salah satunya, Bapak Ibu, saya ini bukan orang yang kepengen bisa terus-menerus bekerja cari uang seumur hidup saya. Itu rahasia saya sebetulnya. Ketika saya baca buku ini, apa yang buat saya berubah? Saya ini tipe orang yang nggak kepengen kerja terus-menerus cari uang seumur hidup saya. Ya, saya kepengen nantinya uang itu yang kerja buat saya, gitu ya. Sementara saya bisa melakukan hal-hal lain, terutama hal-hal yang saya sukai, gitu ya. Tetapi saya tidak perlu pusing soal uang, gitu ya. Nah, itulah impian saya. Dan ketika saya baca buku ini, itu adanya di kuadran kanan. Oke, adanya di kuadran kanan. Nah, saya mulai membaca lebih lanjut. Bagaimana caranya saya mulai bisa masuk ke yang namanya business owner. Nah, business owner ini ternyata ada 3 jalur. Nah, itu yang ada di kata-kata yang di sebelah kanan ini ya. 3 jalur business owner.
Yang pertama adalah merintis perusahaan sendiri dan membuat sistem bisnisnya sendiri. Nah, itu adalah cara yang pertama. Contohnya yang tadi yang sudah saya ceritakan ya. Ownernya Jarum Group, ownernya Sinarmas Group, ownernya Salim Group. Mereka itu membuat perusahaan sendiri, bahkan kerajaan perusahaannya sendiri, ya kan? Karena seperti grupnya Jarum itu punya 125 perusahaan, gitu kan? Dan dia merintis sistem bisnisnya sendiri semua, gitu kan. Masalahnya untuk menjadi seperti mereka, yang pertama butuh modal, yang kedua ada resikonya, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada jaminan mereka itu ngerintis bisnis sekali langsung berhasil. Rata-rata orang mereka itu sukses setelah bangkrut 2 sampai 3 kali. Nah, baru mulai mereka bisa jalan, gitu kan. Yang ketiga, waktunya panjang. Ya tadi yang saya ceritakan. Karena mereka biasanya pernah bangkrut dulu 2 3 kali, mereka mulai ngerti, oh gitu ya sistemnya. Baru mereka terus improve, perbaiki terus. Nah, baru mereka bisa sukses gitu ya. Nah, bagi saya pada waktu itu masalahnya adalah satu permodalannya, dua adalah waktunya gitu ya. Wah, waktunya ternyata lama gitu ya. Apalagi harus gagal 2 3 kali. Nah, ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini ternyata lebih cepat, yaitu yang namanya franchise atau waralaba, di mana kita membeli sistem bisnis yang sudah teruji. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau yang terkenal sekali ya seperti McDonald's, KFC, Starbucks gitu ya, Indomaret gitu kan, itu sudah terbukti. Ya, kita tinggal beli aja. Nah, tapi gini, banyak orang itu ketika membaca ini tuh salah. Salahnya adalah berpikir kalau saya punya lahan, kemudian di lahan itu saya bukain katakan misalnya McDonald's atau mungkin saya bukain Indomaret, berarti saya sudah menjadi business owner dong. Saya sudah punya waralaba dong. Ternyata bukan itu yang dimaksud di sini, ya. Yang dimaksud di sini adalah pemegang hak franchise-nya. Oke, jadi contoh, saya pegang haknya Indomaret nih. Katakan let's say untuk Jawa Tengah. Berarti untuk wilayah di seluruh Jawa Tengah, orang-orang yang mau buka Indomaret, mereka akan datang kepada saya dan membeli hak buka Indomaret itu dari saya, gitu ya. Dan saya juga masih mendapatkan bagi hasil dari omset Indomaret yang dibuka itu. Nah, gitu ya. Yang dimaksud di sini itu. Oke, ini menjadi lebih mudah dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena sistemnya sudah ada. Dan yang paling bagus tentu saja yang sudah teruji, ya. Walaupun teruji itu juga tidak ada jaminan 100%, ya, karena buktinya di Indonesia itu juga ada ya franchise-franchise yang di luar negeri itu sangat terkenal, tapi begitu dibuka di Indonesia ternyata tidak sukses, ya. Contohnya 7-Eleven, ya. 7-Eleven itu di luar negeri sangat terkenal, tapi di Indonesia ternyata nggak berhasil, gitu ya. Nah, jadi tetap tidak ada jaminan 100%. Tetapi dibanding yang pertama, ini jadi lebih cepat. Kenapa? Karena tadi ya, sistemnya sudah ada. Kita tinggal beli, kemudian pakai. Gitu ya. Mungkin adjust-adjust dikit. Masalahnya di sini adalah butuh modalnya lebih lebih besar lagi. Itu masalahnya. Ya. Nah, ketika saya baca ini, yang pertama, yang kedua, saya merasa ada problem keterbatasan tentang permodalan. Tetapi saya bersyukur ternyata masih ada yang ketiga, yaitu namanya pemasaran jaringan atau MLM, di mana di sini menjadi bagian dari sistem bisnis yang sudah ada dan sudah teruji juga, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki di bukunya Cash Flow Quadrant ini, MLM ini adalah sistem bisnis yang modalnya paling kecil, otomatis resikonya juga paling kecil, tapi waktunya paling cepat. Kenapa? Karena di dalamnya ada sistem mentoring. Nah, itu yang menarik ya. Jadi inilah ketika saya membaca buku Cash Flow Quadrant ini, saya begitu terbuka. Yang tadinya saya negatif dan menolak-nolak Pak Wiranto, setelah saya baca buku ini, itu berubah. Ya, oke. Nah, ini untuk dari apa kata Robert Kiyosaki ya. Tapi ternyata masih ada banyak ya tokoh-tokoh lain yang punya pendapat ya. Nah, ini masih dari Robert Kiyosaki ya. Jadi dari buku Cash Flow Quadrant tadi
Robert Kiyosaki itu menuliskan 2 buku lagi, yaitu Business School dan The Business of the 21st Century. Ini sebagai perwujudan betapa si Robert Kiyosaki ini sangat tertarik dan sangat kagum dengan konsep dari MLM, ya. Karena kalau enggak dia nggak mungkin nulis gitu kan. Dia sampai nulis 2 buku gitu ya. Dan saya mendorong Anda membaca karena bagus banget ya buku ini. Dia bilang di Business School ini ada 10 keuntungan yang bisa Anda dapatkan selain mendapatkan uang di bisnis MLM. Apa itu? Nah, itu nanti Anda mesti baca ya. Tapi singkatnya dari 2 buku ini, dia menuliskan bahwa dalam jangka panjang penghasilan dari network marketer itu yang sukses itu bisa berpotensi mengalahkan penghasilan-penghasilan profesional-profesional terkenal seperti dokter terkenal, pengacara terkenal, gitu ya, orang-orang kuat bahkan orang-orang ulet lainnya, gitu ya. Dan dikatakan di sini pesan dari ayah kaya, orang-orang terkaya di dunia mereka mencari dan membangun jaringan. Orang-orang lain itu mencari pekerjaan. Oke? Nah, ini ya, jadi ini memperkuat saya lagi dari buku-bukunya Robert. Nah, berikutnya lagi ternyata masih ada ya, ini ada Bill Clinton. Bill Clinton ini mantan Presiden Amerika Serikat. Sederhananya dia bilang, MLM itu ternyata berkontribusi banyak dalam memperkuat ekonomi negara, gitu ya. Saya kemarin juga sempat baca ya dari Kementerian Perdagangan, sebelumnya Pak Zulkifli Hasan ya, itu juga ada komentar ya bahwa ketika pandemi kemarin, salah satu yang menopang ekonomi Indonesia itu juga dari network marketing loh. Wah, luar biasa ya. Terus Donald Trump. Nah, Donald Trump ini kita tahu ya, dia pebisnis sukses ya, dan juga mantan Presiden Amerika Serikat. Dia pada satu kesempatan ditanya, jika misalnya usahanya tuh semuanya bangkrut, dan dia harus memulai lagi kembali dari nol, dia bilang, daripada membangun bisnis saya lagi, saya akan mencari perusahaan network marketing yang bagus, lalu mulai bekerja. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi, nah ada Paul Zimbalist, ya. Paul Zimbalist sendiri adalah seorang penasihat ekonomi dari Presiden Amerika Serikat, terus juga seorang ekonom, penulis, profesor, gitu ya. Dia mengatakan bahwa dari semua peluang-peluang usaha yang ada hari ini, salah satu yang paling penting adalah direct selling, ya. Nah, dan bahkan dia menuliskan peluang dalam bisnis kesehatan itu sangat-sangat besar, ya. Terus ada Jim Rohn. Jim Rohn sendiri seorang filsuf bisnis, ya. Dia bilang singkatnya network marketing ini adalah bisnis masa depan, ya. Bisnis yang akan mengambil alih waralaba karena waralaba itu semakin lama semakin mahal dan terlalu besar untuk kebanyakan orang gitu ya. Terus Brian Tracy, ya Brian Tracy sendiri adalah seorang penulis dan pembicara motivasional ya. Dia bilang network marketing itu akan terus tumbuh, masa depannya tidak terbatas gitu ya. Dan ada juga di sini Warren Buffett ya. Warren Buffett sendiri dia adalah salah satu orang terkaya di dunia ya, yang punya banyak sekali investasi di perusahaan network marketing ya. Kemudian ada Bill Gates. Oke, kita tahu ya Bill Gates ownernya dari Microsoft. Nah, ini kata-katanya mirip sama si Donald Trump tadi ya, bahwa kalau misalnya Microsoft-nya bangkrut, dia juga akan memilih untuk join di MLM gitu ya, daripada membangun bisnisnya lagi gitu ya, karena itu lama banget. Dan terakhir nih ya, dari Tony Robbins ya. Tony Robbins sendiri adalah penulis terkenal, kemudian juga dia pembicara yang salah satu yang termahal di dunia saat ini, gitu ya. Di mana sekali bicara itu dia penghasilannya bisa puluhan ribu dolar, gitu ya. Nah, dia bilang bahwa kalau Anda itu bisa mendapatkan semua enak-enaknya menjadi pengusaha tanpa harus pusing-pusing seperti pengusaha yang pada umumnya, gitu ya. Sehingga saya rasa atau saya pikir network marketing itu luar biasa. Nah, ini ya. Jadi dari 10 tokoh-tokoh dunia inilah saya belajar bahwa ternyata bisnis network marketing itu luar biasa. Ya. Ya lagi bisnis network marketing itu luar biasa. Karena yang ngomong bukan saya, yang ngomong orang-orang hebat-hebat ini. Ya, mereka ini kan otomatis sudah ketemu banyak orang, sudah lihat banyak hal. Kalau mereka sampai berani ngomong seperti ini, pasti dasarnya jelas, gitu ya.
Jadi saya berharap dari apa yang saya sharingkan ini juga membangun keyakinan bahwa kalau hari ini kita mungkin masih ragu dengan bisnis network marketing, mulai sekarang percayalah, karena network marketing itu ternyata bisnis yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau memang network marketing itu luar biasa, kenapa kok umumnya orang yang tadi ya di awal ketika saya tanya, kalau ketemu orang ngomong MLM tanggapannya akan positif atau negatif sih? Ternyata tanggapannya sebagian besar itu negatif ya. Beberapa saya sekarang mulai ketemu yang positif ya, beberapa. Tetapi tetap sebagian besar itu negatif. Nah, kalau ditanya, kenapa? Apa yang salah nih? Nah, ternyata mereka itu punya persepsi yang salah terhadap bisnis MLM, gitu ya. Apa saja? Yang pertama, mereka itu menyamakan bisnis MLM dengan money game atau skema Ponzi. Nah, memang masalahnya skema Ponzi hari ini tuh ya memang mirip sekali sama MLM gitu ya, mirip sekali. Kalau kita nggak betul-betul menyelidiki ya, itu kita susah loh membedakan ya, karena Ponzi zaman sekarang itu nggak seperti Ponzi zaman dulu. Kalau Ponzi zaman dulu itu nggak ada produknya, jadi murni orang transfer-transfer uang gitu kan. Jadi gampang orang mengenali kalau oh ini skema Ponzi gitu ya. Tapi skema Ponzi zaman sekarang itu ada produknya semua. Nah ini makanya hati-hati ya. Dari mana? Nanti kita akan belajar. Jadi yang pertama itu banyak orang yang berpikir oh ini penipuan karena skema Ponzi gitu ya. Padahal ternyata bukan. Oke, kembali lagi tadi ya, dari kata-katanya Philip Kotler, MLM itu strategi penjualan. Ya, jadi kita mau bisnis, kita mau berdagang, kita mau memasarkan, kita mau menjual, gitu ya. Yang kedua, punya pendapat atau keyakinan, persepsi bahwa orang yang bergabung pertama terlebih dahulu itu yang pasti dapat uang paling banyak, pasti paling untung, pasti paling enak. Jadi akhirnya orang itu ada juga yang berpikirnya satu ini bisa jadi tidak fair, tidak adil, ya. Jadi oh berarti hanya orang-orang tertentu aja, wah enak dia udah di atas gitu ya. Terus kalau aku yang join sekarang, wah aku cuma mikul dia gitu ya. Akhirnya jadi kayak gambar yang di sebelah kanan ini gitu ya. Kalau saya yang barusan gabung mah berarti saya mikul orang-orang yang di atas saya gitu kan. Nah, atau yang lainnya tadi ya berarti tidak adil, tidak fair gitu kan. Atau bahkan gini, kalau gitu mending aku cari yang baru aja, gitu ya. Cari yang baru. Wah, kalau HDI kan udah lama, mending aku cari yang baru. Yang barusan masuk Indonesia apa? Atau kalau perlu yang belum masuk Indonesia, gitu ya. Nah, ini juga pemahaman yang keliru ya, yang salah. Oke, kalau yang pakai skema piramida, bahwa orang yang paling atas itu pasti yang paling untung, itulah skema Ponzi. Ya, kalau skema Ponzi itu pasti membentuk piramida. Tetapi kalau MLM yang murni, itu tidak membentuk skema piramida. MLM yang murni itu yang menentukan dia bisa besar, bisa punya peringkat yang tinggi, bisa punya income yang besar, itu adalah kerja kerasnya dia. Ya, bukan karena dia bergabung lebih dulu. Jadi bukan karena dia join duluan pasti dia lebih paling besar, enggak, ya. Kalau di MLM enggak seperti itu. Di MLM itu yang jadi jaminan ya siapa yang kerja paling banyak gitu ya, yang kerja keras, yang kerja cerdik, ya, yang kerja ikhlas gitu. Terus juga ada persepsi yang salah yaitu bahwa MLM itu sejatinya produknya murah. Ya, produknya murah, tetapi di markup sedemikian rupa gitu ya supaya bisa ngasih untung untuk distributor-distributornya gitu kan, bahkan sampai ngomong gini tuh buktinya Pak Rona bisa sampai ke luar negeri berarti harus sebetulnya produk HDI itu murah ya kan, tapi ngambil untungnya banyak supaya bisa bayarin Pak Ronald ke luar negeri. Nah kayak apa nanti kita akan lihat ya. Dan yang terakhir, yang juga akhir-akhir ini banyak berkembang bahwa MLM itu bisnis haram. Nah, itu nanti kita akan kupas ya. Oke, yang pertama kita ke MLM lawan money game dulu. Ya, apa bedanya? Sederhana Bapak Ibu, teman-teman semua, patokannya gampang. Ya, kalau Anda ditawarin
pertanyaan nomor satu adalah, maaf kalau boleh tahu, tergabung di asosiasi apa? Nah, tergabung di asosiasi apa? Kalau yang namanya MLM itu asosiasinya namanya APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, ya, bukan yang lainnya. Karena hanya APLI yang diakui di level internasional yaitu WFDSA, ya, World Federation of Direct Selling Association. Di luar APLI itu tidak diakui di tingkat dunia, ya. Dan sampai hari ini memang saya juga melihat karena selain APLI ini ada tandingannya, ya, tapi beda. Oke, kalau APLI itu filternya ketat sekali, ya. Nah, umumnya yang namanya MLM itu tidak menggunakan sistem binari. Oke, kenapa? Sederhana Bapak Ibu, teman-teman semua. Sistem binari itu pasti membentuk yang namanya piramida, ya. Sistem binari itu pasti membentuk yang namanya piramida karena dia mengandalkan keseimbangan kanan kiri. Jadi dia akan berusaha selalu ngimbangin gitu ya. Kalau misalnya dua kan, binari itu kan kita suruh cari dua, kiri dan kanan. Ya nanti kiri berkembang, kanan berkembang. Yang diukur selalu berapa yang berapa yang di kaki kiri dan berapa yang di kaki kanan. Tetapi menurut sejarah dari zaman dulu ya sampai sekarang tidak akan pernah terjadi yang namanya keseimbangan kanan dan kiri. Tidak ada. Maka yang dilakukan selalu berusaha menyimbangkan antara kanan dan kiri gitu ya. Nah, ini beda dengan bisnis ya. Kalau bisnis kita mah nggak mikirin kanan kiri, kita mikirinnya gimana caranya gedein gitu kan. Beda ya. Kemudian kalau MLM itu jumlah kelebarannya tidak dibatasi ya, yang kemudian sering disebut sebagai sistem matahari ya. Karena dibilang matahari itu kan seperti kayak matahari itu loh, sinarnya banyak gitu ya. Kenapa kok disebut matahari itu kira-kira gitu? Maksudnya itu sebetulnya sederhananya gini loh Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau kita membayangkan ya, kita ini ada di sebuah bisnis konvensional. Nah, ketika kita mau mengembangkan bisnis, pasti kita kan namanya membuka cabang. Betul ya? Ketika kita mau mengembangkan bisnis, kita pasti buka cabang. Ya. Nah, jadi kalau saya mau punya pertanyaan sederhana, teman-teman bisa tulis di chat. Ya. Kalau Anda mau mengembangkan cabang perusahaan di seluruh Indonesia, kita ngomong Indonesia dulu, nggak usah sampai luar negeri. Kita ngomong Indonesia dulu aja. Di seluruh Indonesia ini, Anda cuma mau punya dua cabang, atau Anda mau punya cabang sebanyak-banyaknya? Nah, coba Anda boleh tulis di chat. Ya, Anda mau punya dua cabang, atau Anda mau punya sebanyak-banyaknya? Wah, thank you. Sebanyak-banyaknya. Artinya Anda nggak mau kan kalau cabangnya cuma dua? Ya udah, dari situ aja udah. Kita langsung ngerti ini masuk akal atau enggak. Ya, sebanyak-banyaknya. Yang tadi saya cerita. Kenapa Jarum bisa jadi orang terkaya nomor satu di Indonesia? Dia punya 125 cabang. Gitu ya. Kalau kita mau anggap ini cabang. Ya, dia owner, dia punya 125 perusahaan. Itu kan seperti punya 125 cabang. Gitu kan. Dia punya 125 sumber income. Nggak heran income-nya besar. Memang bisnisnya juga sudah besar, tapi sumber pemasukannya juga banyak, nggak cuma satu, gitu ya. Terus di MLM produk atau jasa yang berkualitas itu penting, ya, dan salah satu faktor yang utama. Sedangkan kalau di money game, kualitas produk jasa itu seringkali hanya gimmick, ya, seringkali hanya formalitas. Nah, di sini kita menitik beratkan kepada repeat order, oke? Sedangkan pada money game titik beratnya bukan pada repeat order. Karena di money game itu yang penting itu adalah perekrutan. Karena ketika orang masuk, orang pasti setor uang. Nah, itu yang penting gitu ya. Sedangkan kalau di MLM karena bisnis, patokan kita itu omset. Ya, kalau mau ngitung income berarti pasti ngitung omset. Berapa omsetnya gitu ya. Kemudian kalau di MLM itu kita bergabung cuma satu kali dan komisi itu dari penjualan. Ya, kalau tadi money game bisa bergabung lebih dari satu kali. Ya, ada yang bisa tiga, ada yang bisa lima, ada yang bahkan tidak dibatasi. Ya, nah mereka income-nya dari tadi.
perekrutan. Karena ketika orang masuk, orang setor uang. Nah, di sini MLM itu selalu fokusnya pada jangka panjang, ya. Sehingga di sini pasti ada yang namanya sistem pendidikan berjenjang, ya. Karena kalau tadi saya ngomong omset, omset itu datangnya dari mana? Omset itu datangnya dari orang-orang. Orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang punya kualitas, yang bisa bekerja, gitu ya. Semakin tinggi kualitas SDM-nya, kemampuannya, kapasitasnya semakin tinggi, maka tidak heran kalau jaringan bisnisnya akan semakin besar. Ketika jaringan bisnisnya semakin besar, otomatis omsetnya semakin besar. Relatednya akan seperti itu. Makanya sistem pendidikan itu penting. Sedangkan kalau di money game, mereka ini tidak berorientasi untuk jangka panjang. Anda coba lihat dari zaman dulu sampai sekarang, sepanjang pengalaman saya, yang namanya money game umurnya tidak pernah panjang, ya 2 tahun, 3 tahun, paling 5 tahun itu sudah bubar, gitu ya. Jadi mereka tidak punya sistem pendidikan gitu. Pendidikan buat mereka itu ya, yang penting Anda dimotivasi, yes 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 yes, diajari produk knowledge, diajari jualan gitu kan. Pokoknya yang penting cepet cari orang, cepet masukin orang, dah gitu aja pokoknya. Ndak umum gitu ya. Nah, tadi yang saya ceritakan di MLM yang dapat besar di sini itu bukan yang bergabung duluan, tetapi yang aktif, yang kerja keras, ya, yang punya jaringan besar. Sedangkan kalau di money game, memang karena dia membentuk sistem piramida, ya otomatis yang bergabung duluan itu yang pasti dapat keuntungan paling besar, gitu ya. Jadi dari sini sudah cukup detail. Saya berharap kita hari ini tercerahkan, ya, ngerti bahwa oh ada yang namanya money game, ada yang namanya MLM, ya. Jadi kalau mungkin Anda punya teman atau saudara yang mungkin pernah ngikutin semacam ini, gitu ya, bisa jadi dia ikutnya money game, gitu ya. Oke. Nah, sekarang menjawab pertanyaan, apakah MLM itu sebetulnya produknya murah, di markup sedemikian rupa supaya bisa ngasih bonus ke distributornya, gitu ya. Makanya distributornya bisa kaya-kaya, gitu ya. Betul nggak sih? Nah, itu yang kita coba lihat ya. Nah, di sini kita melihat dulu pada yang namanya peta distribusi, ya. Nah, Anda lihat gambar yang sebelah kiri. Yang paling kiri ini adalah peta distribusi yang umumnya dilakukan di bisnis konvensional, ya, yaitu barang dari pabrik itu akan didistribusi ke distributor. Oke? Ya, contohnya apa? Mie instan deh. Kita contohnya mie instan. Ya kan, mie instan dari pabrik ke distributor, distributor ke agen, agen ke grosir, grosir ke toko retail ke konsumen. Nah, sekarang saya balik. Contoh, Anda beli mie instan. Ya, katakan nih, wah mau buat persediaan stok di rumah. Anda butuh 5 bungkus. Pertanyaan saya, Anda eh, pergi ke toko atau warung yang mungkin dekat dari rumah Anda, beli 5 bungkus, atau Anda akan telepon pabrik? Mungkin pabriknya Wings Food atau mungkin Indofood gitu ya. Anda telepon pabrik mau beli 5 bungkus. Coba Anda chat, Anda mau kemana? Ya, Bu Yung Yung cari yang terdekat ya, mungkin toko, mungkin warung gitu ya. Yang lainnya, coba kalau Anda butuh mie instan tadi 5 bungkus, Anda ke pabrik ya, telepon pabrik, halo Indofood ya, saya butuh mie gorengnya dong 5 bungkus gitu ya. Atau Anda ke toko, ke warung ya, ke toko ya, Bu Devi juga ya, toko ya. Artinya kalau ini posisi Anda yang di bawah sebagai konsumen, Anda pergi ke toko retail, Anda beli di sana ya. Nah, toko retail, kalau dia pengambilannya mungkin cuma baru 1 dus, 2 dus, juga nggak mungkin langsung ambil ke pabrik. Dia pasti ambil ke grosir. Ya, grosir ambil ke agen, agen ke distributor, baru distributor ambil ke pabrik. Ya, oke, itu peta perjalanan untuk distribusinya. Ya, di tiap produk-produk yang ada di pasar saat ini mungkin berbeda-beda, tetapi kira-kira akan seperti ini. Nah, sekarang saya mau nanya, ketika tadi Anda beli ke warung, ke toko, pertanyaan saya,
warung atau tokonya mendapatkan keuntungan dari pembelian Anda nggak? Ya, Bu Lia ke warung. Oke, sekarang pertanyaan saya. Anda tadi ke warung, beli mie instannya 5 bungkus. Pertanyaan saya, warungnya untung? Untung. Yes. Sekarang warung itu kan tadi ambil ke grosir. Ya toh, grosirnya untung nggak? Untung. Grosir ke agen. Agennya untung? Pasti, ya kan? Sederhana. Kalau nggak untung, sudah pasti besok sudah tutup. Udah itu aja. Ya kan? Bu Yung Yung tuh, Bu Yung Yung punya toko di Salatiga, ya kan? Sederhana tanya Bu Yung Yung. Kalau tokonya nggak untung, nggak boleh untung, besok ditutup nggak Bu? Ditutup ya, ya kan? Ya kalau nggak dapat untung terus mau bayar pegawainya pakai apa gitu ya? Mau bayar listrik pakai apa? Mau bayar mungkin supplier pakai apa gitu kan? Pasti harus untung gitu ya. Berarti ini sekarang kita lihat ya, misalnya katakan satu levelnya untungnya 20% aja ya. Dari konsumen ke warung, warungnya untung 20%. Warung ke grosir, grosirnya untung 20% dan seterusnya sampai ke atas ya. Ini aja kalau Anda total itu sudah 100%. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau tadi kita kembali ke mie instan, wah kadang-kadang kita mungkin hari ini masih ada yang nonton TV ya, lagi enak-enak nonton TV, ternyata ada iklan gitu ya, ada iklan yang lagunya na 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 gitu ya, tahu kan yang saya maksud gitu ya, ada iklannya, ya toh, atau mungkin dia ngadain undian, sekarang agak jarang ya undian ya, atau mungkin program hadiah deh, beli 5 gratis satu, nah gitu ya. Pertanyaan saya, biaya promosi, ya biaya iklan itu kan biaya promosi, ya biaya promosi, hadiah-hadiah, itu yang bayar siapa? Pertanyaan saya sulit ya. Tak ulang. Anda kan lihat iklan tuh tadi di TV, atau Anda lagi buka YouTube, ada iklannya, gitu ya. Yang bayar iklannya siapa? Ayo. Yang bayar iklannya perusahaannya. Ya, oke Pak Wiranto. Ada pendapat lain? Ya, betul. Yang bayar iklannya perusahaannya ya, kayak tadi misalnya Indofood ya, Indofood yang bayar, oke. Sebagai pemegang merek gitu ya. Tapi pertanyaan saya, budget iklannya dari mana? Apakah memotong keuntungan perusahaan atau perusahaan akan membudgetkan di dalam pricing? Nah, ini pertanyaannya mungkin agak berat ya. Ya, Bu Lia, betul ya, di-include. Oke. Jadi, ketika menghitung harga jual, perusahaan itu sudah membudgetkan yang namanya biaya promosi, gitu ya. Nah, betul Pak Wiranto nih. Wih, ini udah detail ya, Anda bisa baca di chat ya. Buntutnya dibebankan ke konsumen karena biaya marketing masuk bagian harga. Betul sekali. Ya, betul sekali. Jadi, perusahaannya sudah membudgetkan nanti biaya promosinya sekian persen. Artinya, begitu sampai di bawah ini, kita-kita yang beli produknya inilah sebetulnya kita yang bayar biaya iklannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan di MLM? MLM itu kan eksklusif, yang artinya produk kita itu kayak contoh HDI, ya dia sebagai pemegang merek langsung dijual kepada konsumen. Loh, siapa konsumennya? Ya kita-kita ini yang jadi member HDI. Kita-kita inilah konsumennya. Jadi kita distributor, tapi sekaligus sebagai konsumen juga, gitu ya. Karena dijualnya eksklusif. Oke, buktinya Anda hari ini kalau butuh produk, Anda kan ke HDI, Anda kan nggak ke upline Anda, ya kan? Anda ke HDI, beli sama HDI gitu ya. Artinya eksklusif. Dan HDI karena sistemnya direct selling, dia tidak membudgetkan biaya marketing. Kenapa? Karena kita-kita ini adalah alat marketingnya. Kita-kita inilah media marketingnya. Jadi MLM itu menempuh jalur promosi yang paling tua, yaitu promosi dari mulut ke mulut.
gitu ya. Nah, kita sendiri tanpa sadar di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sudah jadi alat marketingnya orang lain. Percaya nggak? Contoh, misalnya nih ada temen, kayak kemarin ya, 2 hari yang lalu, teman saya telepon, Ron, aku lagi di Salatiga nih Ron. Kalau di Salatiga enaknya malam-malam gini makan apa ya? Waduh, ya kan? Pertanyaannya gitu kan. Malam-malam gini makan apa ya? Terus saya bilang gini, kamu udah coba sate sapi suruh belum? Ah, coba kamu ke sate sapi suruh itu enak. Pertanyaannya adalah, saya dibayar berapa sama sate sapi suruh gitu ya. Ketika teman saya akhirnya mampir ke sate sapi suruh, pesen gitu ya, saya dapat nggak sih sekian persen mungkin ya dari pembelian teman saya? Enggak kan? Tapi saya sudah jadi media promosinya sate sapi suruh ke teman saya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Wah, terus belakangnya makan ronde jago ya. Waduh, promosi juga ini endorse semua ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itulah pergerakan bisnisnya ya. Nah, tapi hari ini saya mau ngajak lebih detail lagi. Tadi yang konsep awalnya, detailnya lagi, apa sih bedanya antara bisnis konvensional dengan MLM ya. Kalau di bisnis konvensional, Anda hari ini mau berbisnis di sana, semua modal awal harus disediakan sendiri, ya. Contohnya tadi, Anda mau jadi distributornya mie instan tadi, ya Anda yang mesti sediain gudang, ya kan? Ya Anda yang mesti sediain semua pegawai, komputer, dan semua perlengkapan yang disediakan, yang dibutuhkan, Anda yang harus menyediakan, ya. Tadi yang saya jelaskan, ada biaya distribusi, biaya marketing, ya. Nah, saat ini dalam perkembangan teknologi juga ada ancaman. Kenapa? Karena prinsipal atau pemegang merek itu juga jual langsung ke pasar, gitu ya. Artinya yang punya modal besar itu lebih untung ya, lebih unggul maaf. Yang punya modal besar itu lebih unggul. Kemudian administrasi, pembukuan, perpajakan itu dikerjakan sendiri, ya. Nah, kalau di bisnis MLM, terutama nanti di HDI, tempat, stok, sistem itu sudah disediakan. Ya. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan karena ada yang berpendapat juga begini. Saya nggak percaya dengan MLM. Oh, kenapa kalau boleh tahu? Soalnya mana ada bisnis modal kecil kok bisa dapat hasil besar. Itu nggak masuk akal. Nah, di sini yang saya tuliskan bahwa HDI itu bukan nggak pakai modal. HDI itu pakai modal dan modalnya besar. Tetapi itu sudah disediakan. Jadi buat kita-kita yang join tidak perlu menyediakan lagi. Tinggal menggunakan saja. Gitu ya. Tidak ada biaya marketing atau promosi karena enterpriser sebagai media promosi, ya. Nah, di sini karena direct selling ketentuannya adalah pabrik atau prinsipal tidak boleh jual sendiri, gitu ya. Terus yang aktif dan kerja keras yang punya hasil besar, gitu ya. Jadi bukan karena Anda punya modal besar, Anda pasti bisa berhasil. No, ya. Karena kalau Anda punya modal besar, Anda bisa stok barang sih. Tetapi ketika barang yang sudah di stok nggak bisa dilempar lagi, nggak bisa muter, kan bisnisnya berarti nggak jalan. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya menjawab ini. Pertanyaan, MLM itu bisnis haram nggak? Nah, ini sekaligus langsung menjawab ya. Kalau di HDI, khusus di HDI, bisnis kita itu halal. Kenapa? Buktinya kita itu dapat sertifikasi ya. Dapat sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia ya, tersertifikasi syariah. Yang dikatakan menipu itu kalau sifatnya niagarar, menipu, spekulasi, ini haram ya, membahayakan, merugikan, riba, maksiat gitu ya. Yang ini semua tidak ada di HDI. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam di poin yang kedua. Kenapa kok HDI? Ya, tadi yang saya di awal sudah ceritakan. Dari sekian ratus pilihan yang ada di Indonesia, kenapa kok HDI? Ada beberapa poin yang kita perlu pertimbangkan. Ya, yang pertama kita mempertimbangkan dari sisi perusahaan dulu. Kenapa? Sederhana, Bapak Ibu, teman-teman semua. Ketika kita mau bekerja sama, berpartner, pertanyaannya, kita mau berpartner dengan perusahaan yang keuangannya mungkin lemah atau dikhawatirkan, atau yang perusahaan yang keuangannya kuat. Nah, yang mana?
Yang keuangannya kita tanda tanya, atau yang keuangannya kuat? Pilih yang mana? Kenapa kok kita milih yang keuangannya kuat? Sederhananya gini, teman-teman. Karena kalau kita sudah berbisnis, maka proyeksi kita itu adalah jangka panjang, ya. Sehingga kalau keuangannya kuat, maka ketika namanya siklus ekonomi itu kan bukan seperti garis linier ya. Tapi ada kalanya naik dan turun, naik dan turun. Kalau keuangannya kuat, maka dia bisa survive, gitu ya. Nah, jadi kita akan ngukur dari berbagai poin. Sekarang kita lihat bagaimana dengan HDI. HDI nama resminya adalah PT Harmoni Dinamik Indonesia, ya. Hari ini kita punya HDI ya yang produk-produk perlebahan dan Biskin untuk produk-produk kecantikannya, ya. Saat ini kita ada di 6 negara yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia dan Macau. Di Indonesia, di Singapura itu pertama kali ya di Asia itu sejak 1986 yang artinya hampir 40 tahun ya. Ini sudah 38 tahun tahun ini ya. Hampir 40 tahun bayangin. Di Indonesia sendiri itu sudah sejak 93. Jadi kita sudah lebih dari 30 tahun ya. Yang artinya HDI di Indonesia itu terbukti tahan krisis ya. Kita sudah melewati 98, kita sudah melewati 2008 dan kita bahkan melewati 2020 2021 pandemi yang terbukti pandemi kemarin itu goncangan yang sangat luar biasa ya. Banyak perusahaan yang gulung tikar di pandemi kemarin ya. Tapi HDI kita bersyukur kepada Tuhan ternyata ngelewati bahkan tidak cuma ngelewati pada waktu pandemi itu justru mengalami lonjakan omset yang luar biasa ya. Hari ini memiliki jumlah center yang terbanyak di Indonesia ya sekitar 160-an dan terus mengikuti perkembangan zaman ya. Terbukti hari ini sistemnya semua sudah begitu canggih ya dengan nanti yang namanya HDI Store dan HDI One ya. Nah, salah satu buktinya adalah yang gambar di sebelah kiri ini. Ini adalah gedung kantor pusatnya di Indonesia yang bernama HDI Hive Menteng yang ada di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng, Jakarta. Ya. Dan ini gedung milik sendiri ya teman-teman semua ya, bukan sewa. Oke. Nah, bagaimana dengan produknya? Nah, ini yang menarik ya. Produk kita itu adalah produk alami dengan bahan dasar perlebahan yang sering disebut dengan namanya api terapi. Ya, api terapi sendiri itu adalah terapi kesehatan yang menggunakan produk perlebahan yang sudah dikenal dan dikonsumsi sejak 5.000 8.000 tahun yang lalu, gitu ya. Terbukti tercatat di semua kitab suci agama. Akreditasi dan sertifikasinya lengkap ya. Anda bisa lihat di sebelah kiri ya. Syariah, BP POM, Halal, APLI, MIMS itu ada semua di sana, gitu ya. Mendapatkan banyak penghargaan sebagai produk terbaik, gitu ya. Di Malaysia kita beberapa kali menerima penghargaan ya sebagai produk suplemen terbaik. Terus sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan ya, jadi terbukti secara ilmiah dan terbukti juga dengan banyaknya testimoni ya. Ribuan testimoni membuktikan bahwa sudah ribuan orang yang merasakan manfaat dari produk HDI. Oke. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi isi one plan, marketing plan-nya. Nah, isi one plan-nya seperti ini, teman-teman semua. Saya tidak menjelaskan detailnya sekarang. Akan ada training bisnis plan yang akan menjelaskan ya. Nanti kalau saya nggak salah di hari keempat ya oleh Pak Anton. Nah, nanti di sana akan dijelaskan detailnya. Sederhananya isi one plan kita itu mudah dipelajari ya. Sederhana, bonusnya pun macamnya nggak banyak ya, cuman satu, dua, ya kan, tiga macam ya, empat dengan royalti, dah nggak banyak gitu ya. Jadi nggak sampai yang mungkin kalau tempat lain ada yang sampai 10 macam, 15 macam gitu ya. Enak mana? Enak yang macamnya banyak apa macamnya dikit? Nah, banyak orang yang nggak tahu ya. Sebetulnya marketing plan itu caranya nyusun itu simple kok. Itu sama seperti gini loh. Kalau Anda membayangkan sebuah roti, ya ini ada roti. Bagaimana saya memotong roti saya ini, itulah marketing plan. Ya. Jadi kalau saya kayak di HDI, ini kan cuma bonus A, bonus B, bonus C, ya, terus royalti gitu ya. Nah,
berarti sama seperti roti ini tuh saya cuman potong jadi 4. Maka potongannya bisa besar-besar, ya kan? Tapi kalau saya motongnya sampai tipis-tipis gitu ya, misalnya saya mau potong jadi 20 potong. Wah, potongnya kan jadi tipis-tipis. Artinya bonusnya jadi kecil-kecil. Gitu ya. Nah, itu yang seringkali orang nggak paham ya. Nah, ini reaction saya kok nyala. Nah, jadi itu semakin banyak jenis ya, semakin banyak jenis dari bonus, artinya bonusnya semakin kecil-kecil gitu ya. Kalau bonusnya macamnya nggak banyak, cuma 3 macam, 4 macam, itu malah besar-besar. Oke, paham ya? Nah, di sini masing-masing level itu punya kewajiban pribadi sebesar 300 poin. Dan yang menarik, ini mulai dari jenjang yang paling kecil sampai jenjang yang paling tinggi yang namanya Royal Crown. Itu sama, 300 poin. Nah, 300 poin ini tujuannya apa sih? Yang pertama, untuk keadilan. Jadi, hanya mereka yang punya kewajiban pribadi 300 poin yang berhak mendapatkan bonus. Ya, yang tidak punya 300 poin di poin pribadinya, dia nggak bisa dapat. Oke, jadi adil ya. Siapa yang kerja, dia dapat hasil. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat hasil gitu ya. Yang kedua, tujuan dari punya kewajiban pribadi adalah kestabilan omset. Ya, yang artinya berarti kepastian income. Oke, jadi kalau hari ini kenapa saya berani full time di HDI? Hari ini kenapa banyak leader-leader di HDI yang berani full time di HDI? Salah satunya karena ada ini. Jadi kami itu mengukur bukan dari berapa banyak konsumen yang kami punya. Karena kalau konsumen itu tidak setia, ya, tetapi kami mengukur dari berapa banyak leader-leader yang ada di bawah kami. Karena leader itu pasti tutup poin 300 kan gitu, ya. Dan yang menarik, kenapa kok sampai level yang paling atas itu tetap 300? Teman-teman, ini artinya marketing plan di HDI ini arahnya adalah bagaimana membangun jaringan. Karena jaringan inilah yang kelak akan memberikan passive income. Ya, kita semua ada di bisnis itu kan tujuannya mau passive income. Yang tadi di depan saya cerita, ya kan? Business owner dan investor itu yang menarik karena dia punya namanya passive income. Nah, tapi Anda bayangkan ya, kalau targetnya penjualan makin lama makin makin tinggi, levelnya makin besar, berarti semakin tinggi level saya, semakin saya sibuk jualan. Kalau ini kan enggak, ya. Fokusnya ke membangun jaringan, gitu ya. Terus overriding, apa yang enak dari overriding? Yang enak adalah ketika saya bertemu dengan orang yang jauh lebih hebat dari saya, ketika perkembangan bisnisnya lebih cepat gitu ya. Karena kenapa bisa lebih cepat kadang-kadang sederhana kok. Saya mungkin mengalami beberapa kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan sampai saya menemukan, oh ternyata yang benar itu seperti ini. Jadi, ketika saya punya rekan kerja baru, apa yang saya dapatkan yang benar ini kan saya ajarkan. Otomatis dia bisa jadi lebih cepat daripada saya. Kenapa? Karena tidak perlu mengalami kegagalan-kegagalan seperti yang saya alami. Betul kan? Makanya dia pasti lebih cepat. Nah, ketika dia bisa lebih cepat, enaknya di overriding, saya tidak tersaingi. Ya, bedanya kalau di tempat lain, terutama yang menggunakan sistem performance, ketika levelnya sama, maka akan terjadi break. Ya, tapi kalau di HDI karena sistemnya overriding, tidak terjadi break. Terus ada tambahan leadership bonus ya, 2% sampai 5 kedalaman. Kemudian ada royalty bonus dan yang menarik ya, royalty bonus ini ngitungnya dari omset Indonesia ya dan ada stakeholder. Oke, itu besok sama Pak Anton akan dijelaskan. Nah, masih di bagian isi one plan, ini juga ada penghargaan-penghargaannya, ya, mulai dari level manager sampai Royal Crown. Waduh, dan penghargaan ini diberikan di acara yang khusus ya. Waduh, hebat ya. Jadi Anda akan dihargai sedemikian rupa. Dan kalau untuk level diamond ke atas ini kita mendapatkan jas, di mana prakteknya nanti kita tuh akan dikirimnya bentuknya bahan dan ongkos jahit. Wah, keren ya. Kemudian masih ada tambahan lagi cash award. Wah, ini uang tunai ya, ditransfer langsung ke rekening ya. Ini totalnya kalau level mulai dari manajer sampai Royal Crown itu hampir 2 M ya. Nah, mulai peringkat eksekutif diamond ke atas ini yang menarik selain mendapatkan uang juga mendapatkan pin emas ya dan itu emas beneran ya. Anda bisa lihat di layar ya, untuk level manager itu dapat dari mulai 1 juta rupiah gitu ya. Di level leader 3 juta, di level diamond 5 juta, dan seterusnya.
Oke. Nah, terus masih bagian lagi dari isi one plan kita, yaitu dapat reward jalan-jalan ke luar negeri gratis. Wah, keren ya. Untuk Explore Fun tahun depan kita akan dapat 2 tiket ke Bali, ya. Untuk Explore Summit tahun depan kita akan dapat 2 tiket ke Perth Australia, dan untuk Explore World-nya ke Swiss. Wah, keren ya. Ini nanti dibayarin juga ya, untuk tiket pesawatnya juga ya. Keren ya. Oke. Nah, itu tadi untuk isi one plan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi eksternal ya, dari sisi eksternalnya. Ya, Bu Yung Yung ya, amin ya, saya doakan bisa ikut ya, teman-teman yang mau ikut bisa tulis di chat ya, siapa yang mau jalan-jalan ke luar negeri, saya doakan tercapai, amin. Yes. Oke, sekarang kita lihat dari wellness industry trend ya, Anda bisa lihat ini adalah perkembangan zaman yang hari ini ada di sekitar kita dan bahkan kita alami juga gitu ya. Yang hari ini susah untuk kita tuh lari gitu ya. Karena ya mau nggak mau kita akan ada di dalamnya ya. Anda lihat ya bahwa kota itu juga Salatiga pun sekarang udah mulai macet ya. Ya udah nggak sesepi dulu ya. Salatiga juga sekarang udah mulai banyak kendaraannya, banyak polusinya, bahkan nggak sedingin dulu juga. Buktinya di Salatiga juga hari ini yang pasang AC juga banyak gitu ya. Terus asap-asap pabrik ya, polusi udara. Kemudian junk food. Wah, junk food sekarang merajalela ya. Untuk yang kelas es kriman aja di tempat saya di Salatiga sekarang sudah 10 outlet. Ya, oh, tuh 10 outlet tuh. Itu belum ngitung yang ayam-ayaman ya, yang burger-burgeran dan lain sebagainya. Yang kita tahu itu semua mengandung banyak gula, mengandung pewarna, pengawet, penyedap rasa gitu ya. Tapi itu trennya memang seperti itu gitu ya. Anak-anak zaman sekarang juga yang tren itu, yang keren itu makan makanan seperti ini gitu kan. Terus ini yang juga tidak bisa dihindari ya, penggunaan pupuk-pupuk kimia seperti ini, insektisida, dan itu masuk ke dalam makanan kita. Ya, sehingga hari ini orang itu membutuhkan kesehatan. Ya, hari ini orang semakin sadar bahwa aku ini harus mencegah. Ya, bagaimana menjaga kesehatan. Karena begitu saya sakit, itu biayanya mahal. Ya, walaupun ada BPJS, tapi kan nggak segampang itu, nggak seenak itu, nggak senyaman itu gitu ya pakai BPJS. Terus untuk kecantikan, ya hari ini juga timbul kesadaran yang besar bahwa saya juga perlu untuk menjaga penampilan saya, karena penampilan saya ini ternyata aset yang akan membantu untuk perkembangan, ya pekerjaan, bisnis gitu kan. Terus kebugaran, wah, dibuktikan sekitar kita kalau Anda perhatikan ya, fitness center itu mulai bertaburan kan, banyak fitness center gitu ya, ada Fit Hub dan lain sebagainya gitu ya. Dan orang membutuhkan atau mencari smart produk, ya smart produk di mana produknya itu alami, betul-betul bermanfaat, aman gitu ya. Tetapi tidak merepotkan. Kenapa? Karena mereka semua sudah sibuk. Mereka cari yang simple, ya yang cepat gitu ya, tinggal praktis gitu. Nggak, kalau mungkin masih harus rebus-rebus dari air 3 gelas sampai jadi 1 gelas, masih ditunggu lagi semalaman, besok baru bisa diminum. Mereka nggak punya waktu untuk itu semua. Ya, mereka cari yang bagus, tapi mereka cari juga yang simple. Oke, dan HDI menjawab itu. Berikutnya pangsa pasarnya luas ya. Kalau kita ngomong produk, maka produk kita hari ini sudah mulai bayi ya. Bayi itu kita punya Better Baby ya, ada shooting cream, ada apa? Oil gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk bayi. Untuk 4 star itu mulai dari usia 6 bulan sudah bisa konsumsi gitu ya. Kalau untuk bisnis, di sini mulai dari usia 18 tahun. Terbuka untuk semua latar belakang pendidikan, ya. Terbuka untuk semua profesi. Semua bisa ada di sini. Oke? Wah, luar biasa ya, pangsa pasarnya luas. Tidak dibatasi area, ya. Di seluruh Indonesia bisa, bahkan sampai ke luar negeri. Oke? Jadi, otomatis kita itu sudah tidak lagi takut dengan yang namanya globalisasi, ya. Hari ini tuh sebetulnya ada satu eh, ketakutan tentang globalisasi, yaitu tentang masuknya tenaga kerja asing ya ke Indonesia, gitu ya, atau persaingan dengan tenaga kerja asing. Tapi yang menarik di HDI ini justru
kita itu bisa globalisasi, yaitu kita bisa melakukan sponsorisasi internasional, ya. Kita bisa buka jaringan bisnis di luar negeri. Dan hari ini kita semua sudah disupport dengan teknologi yang terkini ya. Ada HDI One, HDI Store, Biskin App, IHDI App gitu ya. Kita udah enak banget hari ini. Terus produknya standar internasional ya. Jadi produk yang sama hari ini itu tidak hanya dipasarkan di Indonesia, tapi juga di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Hong Kong. Dan kita tahu ya, Singapura ini negara maju, Hong Kong itu negara maju. Yang otomatis standarnya tuh beda ya. Bisa jadi mereka jauh standarnya di atasnya Indonesia, bisa jadi ya. Dan produk kita itu juga dipasarkan di sana. Artinya produk kita itu sudah standar internasional gitu ya. Terus fleksibilitas tempat dan waktu. Nah, ini ya udah bisnis masa depan banget ya ini. Oke. Nah, itu tadi adalah tentang why-nya ya. Jadi kita sudah menjawab dari mulai awal why MLM, kemudian why HDI, dan sekarang kita mulai masuk. Oke, setelah saya tahu tentang hebatnya MLM, apa sih kunci kekuatannya? Ya, nah ini kunci kekuatannya pada yang namanya the power of duplication. Ya, nah power of duplication ini salah satunya mengadopsi hukum Metcalfe ya, menjelaskan bahwa jaringan itu bisa menguat ketika semakin banyak orang yang terhubung satu sama lain ya. Jadi kayak menciptakan efek bola salju. Kemudian juga dari John D. Rockefeller ya mengatakan bahwa saya lebih suka ya mengambil 1%, keuntungan 1% dari 100 orang ya daripada 100% dari usaha saya sendiri gitu ya. Jadi kita membuat yang namanya jaringan bisnis. Pertanyaannya adalah kenapa sih kok harus buat jaringan? Sederhana, saya berikan analogi yang sederhana. Teman-teman bayangkan, katakan misalnya di depan rumahnya teman-teman itu ada mobil mogok. Ya, katakan misalnya mobilnya berat deh, Pajero gitu ya. Ada Pajero mogok di depan rumah Anda dan itu menutup jalan. Dan kebetulan macet gitu, mobilnya tuh betul-betul macet, nggak bisa jalan gitu ya. Satu-satunya jalan adalah harus dipindahkan. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Anda angkat sendirian, kuat nggak? Nah, coba nggak kuat ya. Coba Anda bisa tulis di chat juga. Kalau mobil itu Anda angkat sendirian, kuat nggak? Ya toh diangkat mau dipindahin gitu, nggak kuat ya. Ada yang kuat? Nggak kuat ya. Oke, sekarang Anda panggil teman-teman ya, tetangga-tetangga. Wah, katakan ada 100 orang berkumpul di depan rumah Anda dan bareng-bareng ngangkat mobilnya. Pertanyaan saya, keangkat nggak mobilnya? Bisa diangkat, bisa dipindahin? Ada 100 orang. Bisa? Halo, halo? Boleh ditulis di chat? Nah, bisa ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kekuatan dari duplikasi, kenapa kita membangun jaringan? Semakin banyak orangnya, makanya kayak tadi analoginya. Kalau kita ngangkat sendirian mobil tadi kita nggak kuat. Tapi ketika kita berombong-rombong, bergotong royong, orangnya banyak, mobilnya bisa keangkat. Ya, nah kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan tujuan bisnis ya. Ketika kita punya tujuan bisnis yang besar, maka dengan kita banyak orang ini akan tercapai. Oke? Kok bisa? Yuk kita coba lihat ya. Nah, katakan gini, kita membuat sebuah simulasi ya, membuat simulasi, kita membuat sebuah komitmen bahwa 1 bulan saya mendapatkan 1 orang aktif baru. Oke? Saya ulang ya. Kita membuat sebuah komitmen janji bahwa 1 bulan saya mendapatkan 1 rekan bisnis baru. Oke, sekarang kita lihat. Di bulan pertama, saya punya 1 orang rekan bisnis baru. Berarti di bulan pertama ada 2, ya. Saya dan 1 orang teman saya. Betul ya? Oke. Sekarang di bulan kedua, saya mendapatkan 1 rekan baru. Saya. Nah, teman saya
itu menduplikasi saya. Menduplikasi artinya mencontoh saya, ya, mengikuti apa yang saya lakukan. Maka dia melakukan hal yang sama. Oke, sehingga ketika saya dapat satu, teman saya juga dapat satu. Oke, berarti dari dua sekarang jadi empat. Ya, di bulan ketiga saya dapat satu. Nah, semua teman-teman saya ini menduplikasi saya, yang artinya mereka juga melakukan hal yang sama persis, masing-masing dapat satu. Maka totalnya menjadi 8 orang di bulan ketiga. Ya, sampai sini dulu. Anda ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Bisa bisa nangkep? Bisa nangkep? Bisa, oke, thank you. Yes. Nah, dari sini untuk perkembangan matematikanya kita bisa lihat ya. Dari 2 ke 4 berarti dikali 2, dari 4 ke 8 dikali 2. Nah, udah, nanti ritmenya akan seperti itu ya. Maka di bulan keempat dari 8 dikali 2 jadi 16. Kemudian jadi 32 di bulan kelima dan 64 di bulan keenam. Oke, saya berhenti sampai sini dulu. Kenapa kok saya berhenti sampai di sini? Karena teman-teman di sini ada satu titik yang vital, ya, yang fatal, di mana kalau pola pikirnya belum benar, ini yang menyebabkan banyak orang itu berhenti, ya. Dan ini persis yang diomongkan di bukunya Robert Kiyosaki Cash Flow Quadrant. Oke, sekarang kita hitung dulu. Di bulan ke-6 ini ada 64 orang. Ketika 64 orang masing-masing konsumsi 300 poin, ya. Dan satu poin kalau di HDI itu nilainya 3.000, kita dapat 5%-nya. Oke, maka rupiah yang saya terima adalah 2,8 juta rupiah. Ya, 2,8 juta rupiah. Nah, disinilah banyak orang kemudian gini, hah, dapatnya cuma 2,8. Wah, lah kalau cuma dapatnya 2,8 ya, saya mending kerjanya jadi yang lain aja, Pak. Jadi pegawai aja dapatnya lebih banyak dari 2,8. 2,8 hari gini mau buat apa? Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan Robert Kiyosaki di bukunya Cash Flow Quadrant. Kenapa tidak banyak orang akhirnya sampai ke business owner? Karena uang. Ya, ketika mereka tidak melihat uang, mereka berhenti. Nah, ini yang hati-hati. Makanya di sini, karena kita yang kumpul di sini, ini bukan sebuah kebetulan, ya, kita belajar bareng-bareng, hati-hati, ya. Jangan sampai karena faktor uang itu yang membuat kita berhenti. Ya, di sini kenapa banyak orang berhenti ketika mereka belum melihat uang. Ya, mereka nggak lihat uang nih. Mereka merasa sudah 6 bulan, tapi dapatnya kok cuma 2,8, nggak ada uangnya, mending saya berhenti aja. Oke? Nah, itu ya. Padahal kalau mereka mau terus berjalan, mereka mau terus konsisten, apa yang terjadi? Dari 64 jadi 128, jadi 256, 512, 1024, 2048, dan 4096 di bulan ke-12. Kita hitung lagi. Ketika 4096 dikali 300 poin, dikali 3000, dikali 5%, maka income yang diterima adalah 184.320.000 rupiah. Kira-kira menurut Anda, orang yang tadi berhenti di bulan ke-6 nyesel nggak sih? Oh ya, nih 2,8 lumayan ya untuk part time. Ya, mewek ya. Nyesel ya. Jadi udah dibuang gitu kan. Ternyata kalau diterusin terus tuh hasilnya bisa besar. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi lewat power of duplication ini saya juga menceritakan bahwa seperti efek bola salju tadi ya. Ketika awal tuh kecil, itu yang menyebabkan kenapa bisnis ini tuh seringkali diremehkan orang. Alah, paling dapat berapa sih gitu ya. Karena tadi awalnya tuh hasilnya receh gitu ya. Seolah-olah ya, bukan maaf, saya bukan ngomong hasilnya receh. Seolah-olah hasilnya receh ya, kecil gitu ya. Karena apa? Masih masa pertumbuhan, gitu ya. Tetapi ketika terus konsisten dan ini menjadi besar, maka ini yang kita lihat. Ternyata ini bukan bisnis kecil, ternyata ini bisnis besar. Hasilnya bahkan bisa ratusan juta per bulan, gitu.
Oke? Ya. Jadi pesan saya adalah dari power duplication ini kita belajar kita harus konsisten ya. Jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat berhenti. Oke? Pak, itu kan kalau jalan semua. Nah, yuk kita lihat ya, bagaimana kalau misalnya setelah kita bangun bisnis kita, ternyata kita mengalami kegagalan 90% atau hanya berhasil 10%, ya. Akhirnya yang berjalan tinggal 10%, yang 90% berhenti. Maka kalau dihitung berapa potensi income-nya masih bisa kita terima? 18 jutaan sebulan. Hari ini saya percaya income 18 jutaan sebulan juga lumayan kan? Ya, setidaknya untuk hidup juga masih oke banget dong. Ya, untuk bayar sekolah anak, untuk hidup ya, untuk apa segala macam juga masih oke banget dong ya. Gitu ya. Nah, itu kalau 10%. Ya. Jadi ini kalau kita bayangkan ya, kita bandingkan dengan bisnis konvensional, coba Anda bayangkan ketika Anda misalnya buka usaha, ternyata gagalnya 90%, cuman berhasil 10%, apa yang terjadi? Bangkrut. Ya. Tapi kalau di HDI, di sini dengan hitungan ini ya, kita masih bisa punya income 18 juta sebulan ya, lumayan ya. Oke? Jadi pesan saya sekali lagi, terus ya konsisten ya. Jangan cepat-cepat berhenti hanya karena alasan Anda belum lihat uang. Oke? Nah, setelah itu kita sudah masuk ke poin terakhir sekarang, kita masuk ke 5 persiapan untuk kita bisa menjadi profesional network builder. Ya. Jadi kita sudah tahu kita hari ini punya bisnis besar dan kita harus melakukan yang namanya duplikasi. Duplikasi itu dimulai dari diri sendiri. Ya, maka di sini yang penting adalah diri saya ini loh. Diri saya ini sebagai basicnya, ya, sebagai yang pertama. Nah, ada 5 hal yang kita perlu persiapkan betul-betul karena ini menjadi pondasinya, ya. Dan pondasi itu selalu yang terpenting, ya. Bangunan tinggi, berapapun lantainya, kalau pondasinya nggak kuat, maka bentar aja dia akan rontok, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu persiapan untuk mental dan sikap profesional, ya. Yang pertama adalah hilangkan rasa takut, malu, dan gengsi. Ya, hari ini banyak ya cerita-ceritanya ya, yang tuh tapi dia teman baik saya, ya kan saya tuh kalau mau nawarin dia sungkan gitu ya. Ada lagi, oh tapi dia tuh pendidikannya jauh lebih tinggi, ya. Saya merasa saya minder, saya pendidikannya cuma apa, gitu ya. Ada juga yang bahkan gini. Tapi dia, saya tuh kan jabatan saya di kantor kan sudah tinggi, sudah level manager. Masa saya nawari sales saya, masa saya nawari staff saya, ah gengsi malu gitu ya. Oke, dan berbagai macam lainnya, gitu ya. Di sini pesan saya cuma satu, selama tidak berdosa lakukan, ya. Seringkali yang membuat kita punya ketakutan-ketakutan, ya. Ketakutan-ketakutan itu sebetulnya kalau mau kita tarik, bisa jadi yang pertama karena kita terlalu memikirkan apa kata orang, ya. Apa ya nanti apa kata orang terhadap saya. Saya yang di kantor punya jabatan, ya, yang di kantor disegani, kok nawar-nawarin seperti sales, gitu ya. Apa kata orang, gitu ya. Kemudian apalagi, kalau apa kata orang tadi ya, kita kembali ke basicnya. Memangnya kalau nawarin dosa, ya. Emangnya kalau nawarin dosa? Enggak kan? Ya udah, kalau nggak berdosa, lakukan. Gitu ya. Terus yang kedua, apa yang seringkali membuat tidak percaya diri atau membuat tadi punya ketakutan gitu ya, gengsi gitu ya. Karena berpikirnya terbalik. Kita itu berpikirnya mau mengambil sesuatu, ya. Berpikirnya, wah, saya datang ke teman saya ini orang kaya nih, mestinya dia paling nggak bisa beli sama aku 2 paket, 3 paket, atau 10 paket gitu ya. Jadi datang itu sudah dengan satu sikap pola pikir mau mengambil sesuatu, ya, mau nge-grab sesuatu, mau ambil sesuatu dari dia. Nah ini itu yang tiba-tiba hati kita itu
memberontak gitu ya. Langsung punya kayak perasaan tadi ya, nggak mau, menolak, sungkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jawabannya adalah dibalik. Oke, pola pikirnya dibalik. Kita jangan datang sebagai orang yang mau mengambil sesuatu, tapi kita datang justru sebagai orang yang mau memberi sesuatu. Ya, memberi apa? Minimal pertama Anda memberikan informasi. Pak, tapi kan orangnya harus beli. Loh, berpikirnya gini, bagaimana kalau dia gara-gara beli Clover Honey, dia yang selama ini sakit sembelit, ya kan? Kadang-kadang seminggu baru bisa sekali. Gara-gara dia beli Clover Honey sama Anda, sekarang lancar loh. Oke? Bagaimana kalau dia punya sakit, ya let's say katakan hipertensi, gara-gara dia beli Four Star sama Anda, sekarang dia sudah sembuh loh, sudah bisa lepas dari obatnya loh. Bayangkan lagi, pasangan ini, teman Anda ini, sudah 7 tahun menantikan buah hati. Ya, selama ini mereka punya masalah dengan kesuburan. Sudah nyoba berbagai macam cara, belum ada hasilnya. Bahkan mereka sudah habis uang itu jutaan, puluhan juta. Gara-gara beli Four Star sama Anda, sekarang istrinya hamil loh, ya kan? Anak yang sudah dinanti-nantikan selama 7 tahun. Loh, pola pikirnya seperti itu. Ya, bayangkan kalau apa yang Anda lakukan, informasi yang Anda sharekan ini ternyata justru menjadi solusi, justru bisa membantu dia, justru bisa menolong dia. Oke? Nah, itu ya. Yang ketiga, takut gagal. Nah, takut gagal. Nah, kalau ini kita harus juga dibalik pola pikirnya, ya. Kita lihat bahwa di dunia ini, ya di dunia ini, semua orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Nah, ini yang harus dibenerin. Karena saya dulu juga orang yang seperti itu. Saya adalah orang yang takut gagal. Ya, saya pernah gagal dan saya takut gagal lagi. Disitulah saya tahu saya salah. Ya, saya tidak boleh membenci yang namanya kegagalan. Kenapa? Karena kegagalan itu proses menuju kesuksesan. Ya, tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa perjuangan, tanpa kegagalan. Ya, ini sebuah satu paket. Perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan itu satu paket yang tidak bisa dibeli terpisah. Jadi jangan takut gagal, karena gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda, ya, kesuksesan yang tertunda. Bahwa ini adalah perjalanan saya, proses perjalanan saya menuju kesuksesan saya itu memang pasti akan melewati yang namanya kegagalan. Dan berita baiknya teman-teman semua, justru lewat kegagalan itulah saya bisa belajar banyak. Justru lewat kegagalan itulah saya bisa mengenali siapa Ronald. Ya, siapa diri saya sendiri itu lewat kegagalan, lewat masalah, lewat rintangan, lewat hambatan itulah saya mengenali siapa saya sendiri sesungguhnya. Ya, apa kekuatan saya, apa kelemahan saya, lewat masalah demi masalah itulah saya mengenali siapa diri saya. Gitu ya. Juga disitulah saya belajar banyak. Saya membayangkan ya, kalau saya setiap kali prospek baru ngomong sebentar, orang ngomong, oke, saya satu paket Ron. Baru ngomong sebentar, oke, saya satu paket Ron. Maka saya tidak akan pernah punya semangat untuk belajar, ya kan? Saya akan berkata apa? Buat apa belajar? Oh, saya nggak belajar, nggak usah ikut training aja, langsung closing satu paket, satu paket, satu paket, ya kan? Buat apa saya belajar? Nggak usah belajar juga udah bisa, ya kan? Justru karena saya gagal, ya kan, sudah ketemu si A, saya sudah coba jelaskan, si A ternyata tidak puas dengan penjelasan saya. Dia nggak mantep, dia nggak yakin. Sebetulnya yang ditolak bukan HDI-nya, sebetulnya yang ditolak itu saya, karena saya yang belum bisa menjelaskan dengan baik, belum bisa meyakinkan dia apa manfaat produk HDI buat dia. Itulah kenapa saya ditolak. Dan itu menjadikan saya semangat untuk saya harus belajar. Saya harus bisa menjelaskan. Oke? Jadi tadi ya, yang pertama, selama tidak berdosa, lakukan. Kedua,
kita semua belajar untuk berusaha melihat dari sisi yang positif, ya. Setiap kejadian itu pasti punya sisi positif. Setiap kejadian itu pasti punya manfaat. Hanya kita seringkali belum tahu itu apa. Jalani dulu aja. Jalanin dulu. Nah, seringkali yang jadi hambatan ketika kita ngalami masalah adalah kepengennya cepat-cepat mencari siapa yang bisa disalahkan. Nah, siapa yang disalahkan? Ya, biasanya orang kebiasaan ini level yang paling rendah, yang nomor satu itu adalah mencari orang lain yang bisa disalahkan gitu ya, karena yang salah pasti orang lain, bukan saya. Itu level satu. Level dua itu menyalahkan diri sendiri, ya itu level dua gitu ya. Tapi pasti harus punya siapa yang disalahkan. Tapi saya mengajak untuk kita naik ke level yang ketiga, yaitu tidak perlu mencari siapa yang perlu disalahkan. Jalanin aja. Karena nanti setelah kita melewatinya, dan ketika kita menengok ke belakang, seringkali kita baru bisa mengerti. Oh, ternyata itu toh Tuhan maksudmu. Kenapa ketika engkau izinkan itu terjadi di dalam hidup saya? Oh, aku tahu sekarang. Karena Tuhan mau mendidik saya supaya saya belajar ini. Nah, itu ya. Jadi percayalah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang terindah buat Anda dan saya, dan Tuhan itu selalu memegang hidup kita, ya. Dia selalu memelihara kita, melindungi kita, menyertai kita, tidak pernah meninggalkan, ya. Dan antusias ya. Kenapa? Karena ini bisnis kita sendiri. Ya, ini bisnis saya sendiri. Lah, kalau saya sebagai pemiliknya aja nggak semangat, nggak antusias, nggak yakin, nggak pede, bagaimana dengan orang yang saya temui? Bagaimana dengan rekan-rekan saya? Ya kan? Harus dimulai dari saya. Ya. Coba teman-teman bisa tulis di chat, dimulai dari siapa? Saya. Ya, terima kasih. Saya. Yes. Ya, dimulai dari saya. Dan ini ya, jadikan setiap kesulitan itu motivasi untuk Anda harus bisa lebih baik lagi. Ya, bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa tidak bisa, harus bisa. Bisa tidak bisa, harus bisa. Ya, saya mengutip kata-katanya Winston Churchill yang terkenal banget ya. Never, 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 never give up. Jangan pernah menyerah. Oke, yang kedua, pola pikir pengusaha. Nah, di sini kita mulai belajar tentang pengaturan keuangan ya. Nggak detail karena detailnya nanti di level berikutnya Anda akan diajari lebih dalam ya. Atau Anda bisa membeli buku tentang wealth management. Nanti di situ akan diajarin tentang NDWSI ya. Di sini saya mengajarkan sederhananya aja bahwa ada yang namanya investasi dan ada yang namanya biaya. Kenapa? Karena ini basic banget ya. Banyak orang yang nggak ngerti membedakan mana investasi dan biaya, ini yang juga membuat dia nggak bisa berkembang, ya. Nah, investasi tujuannya adalah pasti mengembangkan, ya. Untuk mengembangkan itu pasti berinvestasi. Semua pengusaha itu pasti berinvestasi. Nah, kalau kita di HDI, yang pertama kita tuh berinvestasi ke diri sendiri. Kenapa? Ini modalnya ini loh. Jadi modal kita di HDI itu sebetulnya bukan uang, ya. Uang iya, tapi uang itu bukan modal yang pertama, ya. Modal kita yang pertama adalah diri sendiri. Oke, dan diri kita sendiri ini harus diinvestasi untuk apa? Terus menambah dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, ya. Nah, untuk itu beli buku Rahasia Kekayaan Alam, gitu ya. Ini jadi beli buku Rahasia Kekayaan Alam itu bukan pengeluaran, bukan biaya, itu investasi supaya punya pengetahuan. Nah, tapi syaratnya kalau kita beli buku Rahasia Kekayaan Alam harus dibaca. Ya, nah kalau beli, Pak, saya udah beli Pak, tapi kok nggak pinter-pinter? Mana bukunya? Ternyata masih segel. Plastiknya aja belum dibuka gitu ya, masih plastikan. Ya percuma. Kita beli buku Rahasia Kekayaan Alam untuk dibaca. Ya, kalau perlu dicoret-coret nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua juga ini ikut seminar-seminar kesehatan ya, kayak di Semarang ini kan kita rutin tuh sebulan sekali ada acara Wealth Wellness Seminar. Temanya kan tiap bulan ganti. Itu bukan pengeluaran, itu investasi juga.
Karena ketika kita datang, kita bisa belajar. Oh, mungkin kayak seperti kemarin, temanya tentang apa? Kesehatan tulang. Oh, kita jadi belajar. Oh, oke, tentang kesehatan tulang. Nah, kan gitu ya. Jadi terus menambah ya. Terus pertemuan-pertemuan yang bisnis juga ya. Kalau tadi kan sifatnya produk ya. Yang bisnis, contoh apa? Sebentar lagi kita ada Star Gathering. Nah, ikut Star Gathering. Untuk Star Gathering kalau saya nggak salah bayar 125.000 itu bukan biaya, itu investasi, gitu ya. Kenapa? Dengan kita ikut kita bisa belajar dari leader-leader. Oh, kita dapat pemahaman yang baru, kita dapat pola pikir yang baru, gitu ya. Nah, itu kita terus tambah terus, ya. Sambil kita sendiri kepada diri kita mulai eh, belajar yang namanya teachable. Ya, teachable itu tiga hal. Yang pertama, mau belajar. Jadi kita memaksa diri kita sendiri itu untuk mau belajar. Ya, kadang-kadang kalau Anda punya upline yang mau memaksa Anda, bersyukurlah. Ya, tapi kalau Anda tidak punya upline yang mau memaksa Anda, paksa diri Anda sendiri. Kenapa? Karena ini bisnis diri Anda sendiri. Ya, ini bisnismu sendiri. Mau belajar. Yang kedua, mau diajar. Ya, nah saya punya tuh rekan kerja yang sampai sekarang nggak berkembang. Kenapa? Karena setiap kali diomongin ngeyel. Kalau saya bilang, ayo ke kanan. Kenapa ke kanan? Ke kiri aja. Ya, kalau ngeyel terus ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nurut. Eh, Sekalipun kita tuh belum mengerti, tapi nurut dulu aja. Ya, sekali lagi, nanti ketika kita dewasa baru kita ngerti ya. Sama seperti ketika dulu kita anak-anak. Orang tua ngomong, ayo sikat gigi. Apa sih? Gitu kan, ngeyel gitu ya. Setelah dewasa baru ngerti. Bersyukur dulu orang tua memaksa. Ya, sehingga sampai hari ini gigi saya masih utuh. Nggak ompong gitu ya. Coba kalau ompong karena jarang sikatan gitu ya. Bolong-bolong semua dicabutin sampai ompong gitu kan. Dan yang ketiga, mau mengajar. Kenapa? Ketika mengajar sama seperti hari ini, detik ini ketika saya mengajar kepada Anda, tahukah Anda bahwa saya justru belajar lebih banyak daripada Anda? Ya, ketika saya ngajar itu saya belajar lebih banyak loh daripada ketika eh, saya sama seperti ketika saya seperti Anda menjadi pendengar. Ya, ketika saya ngajar, saya justru belajar lebih banyak lagi. Oke? Nah, itu kuncinya ya. Yang kedua, investasi waktu. Kenapa? Karena waktu ini adalah sumber daya kita yang kedua yang terbatas. Ya, tidak bisa diulang lagi, tidak bisa apa namanya? Lebih dari 24 jam satu hari gitu ya. Nah, jadi di sini yang dimaksud investasi waktu itu apa sih? Yang pertama, bersedia menunda kesenangan. Ya, tadi yang kita bahas waktu duplikasi ya. Ketika awal tuh ngerintis, ayo kita investasi waktu. Tunda kesenangannya dulu. Gedein bisnisnya. Akan tiba waktunya ketika kita bersenang-senang. Wah, bersenang-senangnya itu beda gitu ya. Seperti kata pepatah, main dulu, bayar kemudian, atau bayar dulu, baru main kemudian. Ya, apa yang engkau tanam itu yang akan kau panen. Ya, ketika kita menanam diri sendiri, ketika kita menanam waktu, kita akan menuainya. Ya, oke, itu untuk investasi. Sekarang kita belajar untuk biaya. Nah, kalau biaya tentu saja adalah pengeluaran. Ya, pengeluaran nih. Nah, di sini biaya itu dibagi dua, biaya tetap dan biaya yang tidak tetap atau biaya operasional. Biaya tetap itu adalah biaya yang entahkah kita ada di HDI maupun tidak, itu pasti akan tetap keluar. Contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, gitu ya. Emangnya kalau nggak di HDI, terus kita nggak makan? Kan makan juga. Ya, jadi entahkah di HDI, nggak di HDI, tetap keluar. Jadi di sini kuncinya untuk biaya adalah jangan cepat-cepat menaikkan gaya hidup. Ya, saya punya rekan kerja, baru jalan sebentar, baru dapat tambahan bonus gitu ya, langsung gaya hidupnya naik. Ya, sekarang kalau makan, wah maunya di restoran, maunya di rumah makan. Akhirnya apa? Bentar aja bonusnya habis, gitu ya. Beli baju juga sekarang maunya yang bermerek. Nah, itu cepat-cepat menaikkan gaya hidup. Ya, itu jangan. Oke. Yang berikutnya, biaya yang tidak tetap atau biaya operasional. Nah,
ini biaya yang memang harus dikeluarkan karena terkait dengan operasional bisnis. Kalau di HDI contohnya apa? Transportasi, gitu ya, pulsa, kuota, bayar wifi, bayar Zoom, gitu ya. Nah, ini biaya. Jadi, rumus untuk biaya kita pakai atau kita tekan seefektif mungkin, ya. Tetapi apa yang harus keluar tetap keluar loh ya, ya. Jadi kayak Zoom, butuh Zoom berbayar, ya udah ikut Zoom berbayar, tapi kan kita sesuaikan. Contoh, kita lihat hari ini tuh kira-kira peserta saya berapa sih? Oh, range-nya masih dikatakan misalnya di 20 orang. Maka ambil paket yang paling murah yang kapasitas 100 saja cukup. Nggak perlu ambil Zoom yang 1000, kan gitu. WiFi. WiFi mungkin penggunanya kalau di rumah berapa sih? Oh, orangnya 4. Berarti mungkin 20 atau 30 Mbps saja cukup. Nggak perlu sampai yang 100 Mbps. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau biaya itu kita tekan seefektif dan efisien mungkin gitu ya. Jangan cepat-cepat menaikkan gaya hidup. Nah, berbeda dengan investasi. Investasi ini kebalikannya. Kalau investasi kita maksimalkan. Kenapa? Karena ini akan mempercepat perkembangan bisnis, ya. Semakin lambat Anda menambah pengetahuan, maka semakin lambat bisnis Anda juga akan berkembang, gitu loh. Tapi semakin cepat Anda menambah kapasitas Anda, semakin cepat bisnis Anda berkembang, ya. Itu yang harus Anda ingat. Jadi kalau investasi kita maksimalkan, kalau biaya kita minimalkan, ya. Oke, itulah pola pikirnya. Cara yang ketiga, waktu. Nah, waktu ini tadi nyambungin tadi ya, sumber daya kita yang terbatas. Semua kita dapat jatah cuma 24 jam satu hari, ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa betul-betul efektif dengan waktu? Ada 3 kunci. Yang pertama, harus membuat rencana kerja. Karena tanpa rencana, kita pasti berantakan, ya. If you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita sudah gagal di dalam merencanakan, kita itu sudah merencanakan untuk gagal. Percaya deh, kalau Anda nggak buat rencana, hari itu pasti Anda nggak ngapa-ngapain. Nah, buat rencana itu minimal H-1, kemudian ketika kita membuat plan A, siapkan plan B-nya, siapkan plan C-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tetapkan prioritas waktu. Ya, di sini ada 4, yaitu penting mendesak, artinya harus segera Anda kerjakan, jangan ditunda-tunda. Yang kedua, penting tidak mendesak. Ya, penting sih, tapi tidak mendesak. Artinya apa? Cari waktu, kerjakan di jam-jam yang non produktif. Ya, atau kalau memang Anda bisa selesaikan secepat mungkin, selesaikan secepat mungkin. Ya, tapi kalau kira-kira nggak bisa cepat, lakukanlah di jam-jam yang tidak produktif. Tidak penting dan mendesak. Nah, tidak penting artinya tidak harus Anda, tapi mendesak. Maka coba carilah orang lain yang bisa membantu Anda mengerjakan tugas tersebut. Ya, dengan kata lain kita mendelegasikan kepada orang lain, gitu ya. Atau tadi kalau mendesak kan berarti waktunya harus sekarang ya. Berarti kuncinya adalah eh, delegasikan ke orang lain, ya. Atau kalau memang bisa ditunda ya ditunda. Tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini yang tadi kembali ya, ditunda dulu. Kalau itu bersifat sebuah kesenangan, yang pertama adalah tunda dulu, yang kedua adalah rencanakan. Ya, kapan Anda mau bersenang-senang? Ya, bukan tidak boleh, boleh, tapi rencanakan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah komitmen. Ya, komitmen terhadap yang namanya rencana kerja harian Anda. Ya, nah tidak pernah ada waktu yang sempurna. Oke, waktu yang terbaik untuk memulai adalah sekarang. Ya. Nah, ini untuk RKH nanti akan ada materinya sendiri khusus ya tentang rencana kerja. Dan ini Anda harus buat agenda ya. Jadi nanti ada agendanya, Anda tinggal beli aja di kantor itu ada rencana kerja. Enak, daripada Anda beli agenda di luar, beli RKH-nya di kantor itu dia sudah detail ya. Nanti Anda tinggal ngikutin aja ya. Dan ini harus dibuat ya. Jadi ada planningnya, ditulis, nanti kita evaluasi gitu ya. Jadi ditulis planningnya, ditulis realisasinya, supaya bisa dievaluasi. Oke? Yang keempat, penampilan ya. Nah, penampilan ini penting. Kenapa? Ini salah satu yang menentukan kesan pertama. Ya, banyak orang itu sudah gagal dari kesan pertamanya. Ya,
Orang sudah nggak respect duluan gitu ya. Yang kedua, penampilan ini gini loh. Kita ini mau nggak mau, suka nggak suka, itu kan berhubungan dengan orang lain, ya. Dan artinya kita berhubungan dengan persepsi yang ada di dalam kepalanya orang lain. Jadi prinsipnya jika bisa dipermudah, jangan dipersulit gitu ya. Nah, dan yang ketiga tentang penampilan, poin saya adalah jika Anda dapat mengubah penampilan Anda, maka Anda juga dapat mengubah karakter dan masa depan Anda. Ya, jadi sebaliknya ya. Kalau Anda yang hari ini masih ngeyel, masih ngotot, enggak, aku tuh orangnya gini. Hati-hati ya, karena kalau Anda mengubah penampilan aja nggak bisa, maka sangat sulit sekali untuk mengubah karakter, yang artinya juga sangat sulit sekali mengubah masa depan. Ya, tapi berita baiknya, kalau Anda mudah mengubah penampilan Anda juga akan mudah mengubah karakter Anda dan bahkan bisa cepat mengubah masa depan Anda. Ya, oke. Sekarang untuk penampilan pria, ya usahakan rambutnya punya kesan basah, ya. Gunakan minyak rambut, boleh foam, boleh pomade, minyak rambut gitu ya, gel gitu ya. Yang penting rapi, ya. Kesan basah itu supaya kelihatan seger gitu ya. Terus kalau mau dicat, usahakan satu warna deh, dan usahakan warna-warna gelap ya. Coklat tua mungkin kalau mau cat gitu ya. Karena ya bagi orang Indonesia, orang Asia, warna-warna kayak pirang gitu kan masih dianggap aneh gitu ya. Tadi ya kembali ya, bukan masalah boleh nggak boleh, kita berpikirnya dari sisi ini aja. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit gitu loh. Wajahnya bersih dan rapi ya. Nah, ini kalau kita yang punya masalah dengan jerawat, cepet-cepet diberesin gitu ya. Terus perhatikan di bau mulut, bau badan. Gunakan kemeja, ya, lengan pendek, lengan panjang. Gunakan celana kain, atau kalau mau jeans boleh, tapi yang celana warnanya gelap gitu ya. Gunakan sepatu dan kaos kaki, ya, jangan sandal. Terus untuk wanita, ya, rambutnya rapi, tidak diwarna lebih dari satu macam, ya. Karena hari ini kan wanita juga catnya macam-macam loh. Sekarang itu ada yang pelangi juga kan. Ya, usahakan satu warna lah ya. Terus wajahnya bersih, rapi, gunakan make up tipis, ya, gunakan make up tipis. Jangan yang terlalu tebal juga, ya, seperti lenong itu juga jangan. Nggak pakai sama sekali juga jangan. Kenapa? Karena kelihatannya pucat gitu, nggak seger, nggak enak dilihat, ya. Terus perhatikan di bau mulut, bau badan, gunakan kemeja lengan panjang, lengan pendek, ya. Jangan gunakan yang everything, yang penting-penting gitu, jangan, ya. Nanti mengganggu konsentrasi. Gunakan celana kain warna gelap, kalau mau pakai rok juga jangan yang terlalu mini, sama sekali lagi, nanti membuat nggak konsentrasi gitu ya. Terus gunakan sepatu dan kaos kaki. Oke, ya, intinya rapi ya. Terus mungkin yang belum tertulis di sini, perhatikan tentang pemilihan warna ya. Antara atasan, bawahan ini juga warnanya kita usahakan matching ya, yang matching gitu ya. Nanti terutama yang sanguin gitu. Kadang-kadang kan justru kepengennya populer kan. Kepengennya tampilnya yang malah jadi beda gitu ya. Nah, itu hati-hati juga ya. Pilih yang warnanya matching. Oke, yang terakhir kita masuk ke yang kelima yaitu perlengkapan ya. Dan perlengkapan ini penting karena perlengkapan ini juga mempermudah bisnis kita ya. Yang pertama kartu nama. Nah, ini hari ini saya melihat banyak di tempatnya saya sendiri, di rekan-rekan saya itu banyak yang kelolosan ya soal kartu nama. Ayo buat kartu nama. Karena ini sampai sekarang masih ya, orang itu tetap ketika ketemu dalam konteks bisnis tuh memberikan kartu nama. Ya, itu masih. Ayo buat kartu nama. Kemudian siapkan press tool, ya, presentation tools. Hari ini memang sudah zamannya digital, di handphone bisa, tapi saran saya kalau daripada handphone, kalau Anda mau investasi, belilah tablet. Ya, pakai tablet ini lebih bagus. Kenapa? Karena lebih lebih besar, ya, minimal yang 10 inch ya. Itu lebih enak. Kalau tablet bagi Anda mungkin masih kemahalan, Anda bisa beli press tool, ya. Beli press tool itu nggak mahal kok, nggak nyampe 100.000, ya, Anda bisa pakai. Terus pena, ya, pena, siapkan pena, jangan pakai pena murahan lah, ya. Sekarang pena yang bagus-bagus, nggak usah yang mahal-mahal sekali, nggak harus yang Montblanc, nggak. Tapi yang juga cukup representatif lah, ya. Terus kertas HVS, ya, pastikan bawa, ya, supaya kalau mau menggambarkan sesuatu, mau nulis-nulis sesuatu tuh juga ada bahannya, ada medianya, ya.
Terus siapkan juga untuk aplikasi BEC-nya, ya, memudahkan Anda untuk menjelaskan. Dan tas kerjanya ya, jangan lupa ya, jangan sampai pakai kantong plastik, aduh, jangan dong, please. Atau mungkin tas panbon gitu ya, kadang-kadang kan banyak tuh yang saya lihat ya, wah dapet tas panbonnya HDI yang warna merah tuh sekarang ya, kalau dulu kan putih. Ya, dulu putih itu ya ampun, Anda pakai yang warna putih itu sebentar aja kan ya sudah kumel gitu kan ya. Nggak bagus, nggak enak dilihat gitu ya. Sekarang yang merah ya agak mendingan lah ya. Merah dipakai beberapa kali nggak langsung kelihatan kumel. Tapi tetap aja nggak bisa kelihatan bagus dan profesional gitu loh ya. Belilah tas kerja. Oke? Tip. Nah, terakhir untuk menutup perjumpaan kita, saya akan cerita tentang yang namanya hukum probabilitas. Jadi gini, teman-teman semua, terutama Anda yang baru dan sedang persiapan untuk menjalankan bisnis. Ada satu realita yang teman-teman harus ngerti bahwa kita itu tidak menawarkan kepada semua orang, langsung semua orang itu pasti mau. Ya. Jadi nggak saya nawarin satu orangnya langsung mau, nawari dua orangnya langsung mau, nawari tiga orangnya langsung mau, nggak gitu, ya. Realitanya nggak gitu. Realitanya kita akan ketemu dengan yang namanya hukum 80-20. Apa itu? Contoh ya, misalnya kita tuh prospek 100 orang, ya ini statistiknya misalnya 100 orang. Ternyata cuma ada 20 orang yang bisa dihubungi dan berminat. Itu sudah bagus, ya. Dengarkan saya, kita prospek 100 orang, ada 20 yang mau, itu sudah bagus. Ya. Jadi jangan putus asa. Ya, banyak teman-teman saya yang baru prospek satu, dua orang yang nggak mau langsung bilangnya apa? Ah, susah. Ah, nggak bisa. Ah, aku kayaknya eh, apa namanya jodohku kayaknya bukan di HDI, jalanku kayaknya bukan di HDI. Kok tahu? Nah ini buktinya dua orang tak tawari, dua-duanya nggak ada yang mau. Nah salah ya. Tadi ingat hukum 80-20. Anda belum nawari 100. Kalau Anda mau tahu betulkah HDI jalan Anda atau bukan, cobalah ke 100 orang. Ya, di bukunya Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant dan Business School, dia menggaransi kalau Anda prospek 100 orang, minimal Anda pasti dapat 10. Itu dijamin. Minimal. Tapi 100 prospeknya. Ya. Nah, Anda coba ke 100 orang dulu. Buktikan hukum probabilitas ini. Gitu ya. Jangan baru satu, dua, tiga, orangnya kebetulan nggak ada yang mau, langsung Anda putus asa dan berhenti. Sayang. Ya. Oke. Paham ya? Jadi kita cobanya ke 100 orang. Nah, berita gembiranya, teman-teman, seiring pertumbuhan dan perkembangan, maka kemungkinan berhasilnya itu akan meningkat. Nah, inilah yang disebut jam terbang. Jadi semakin meningkatnya jam terbang, kemampuan closing Anda, kemampuan Anda berbicara, kemampuan Anda meyakinkan orang itu akan bertumbuh. Makanya angkanya mungkin bisa terbalik. Anda prospek 100, 80 mau, 20 nggak mau. Tapi ingat, tetap ada yang nggak mau. Jadi angkanya tuh nggak bisa 100%. Itu yang harus Anda ingat, ya. Dan ini tidak hanya terjadi di HDI loh. Ini terjadi di semua bisnis. Kalau nggak percaya, Anda perhatiin deh. Ada orang buka kafe di pinggir jalan besar, sudah ditulis billboardnya besar-besar gitu ya. Kafe, monggo mampir ngombe, gitu misalnya ya judulnya. Kafe monggo mampir ngombe. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang lewat di depan kafenya pasti masuk dan mampir? Coba dijawab di chat. Apakah semua orang yang lewat di depan kafenya pasti masuk, mampir, beli? Belum tentu. Ya, betul ya? Cuman Bu Yung Yung aja nih. Yang lainnya setuju nggak? Apakah betul semua orang yang lewat di depan kafenya itu kan sudah ditulis gede-gede. Ayo kafe, monggo mampir. Ya, semua orang yang lewat di depan kafenya pasti masuk? Enggak, ya. Enggak pasti masuk kan? Belum tentu ya. Nah, sama. Itu saya membuktikan bahwa di bisnis lain juga sama. Enggak yang lewat tuh pasti masuk. Gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Kalau kita ngalami kegagalan tadi yang saya cerita ya di awal tadi, jangan benci kegagalan. Kegagalan itu adalah teman seperjalanan kita. Ya. Cintailah kegagalan.
Oke, cintailah kegagalan. Karena tadi ya, gagal, berjuang ya, berjuang dulu, berjuang, gagal, dan sukses. Itu adalah satu paket yang tidak dapat dibeli terpisah. Oke, kalau gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Sampai kapan, Pak? Sampai berhasil. Ya, jadi selama belum berhasil ya coba lagi. Loh, kok gitu kenapa? Loh, sederhana Bapak Ibu teman-teman semua. Resiko terbesar kita di HDI itu apa sih? Resiko kita terbesar itu kan cuma ditolak. Ya kan? Kita loh nggak bisa bangkrut. Kok Anda bilang mau bangkrut? Memangnya Anda invest berapa di HDI? Modal berapa? Nggak ada kan? Nah kalau nggak ada ya berarti nggak bisa bangkrut kan? Yang terberat ya cuma ditolak. Sudah itu aja. Oke, jadi gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi terus sampai Anda berhasil, ya. Dan tidak ada orang gagal di HDI, ya. Tidak ada orang gagal di HDI, saya ulang. Tidak ada orang gagal di HDI, yang ada hanyalah orang yang berhenti terlalu cepat. Oke. Nah, di sebelah kanan ini saya ada gambar kartu, ya, 4 kartu as dan ada dadu ya yang menunjukkan angka 66. Saya mengajak Anda bermain ya. Contoh Anda bayangkan sebuah kartu ya, setumpuk kartu remi ya. Anda tahu ya ini kan kartu remi. Bukan saya mau ngajak Anda judi, bukan. Ini sebagai analogi berpikir ya. Dalam setumpuk kartu ini, pertanyaan saya, 4 kartu asnya pasti ada nggak? Ayo teman-teman coba bantu saya tulis di chat. Kalau ini ada setumpuk kartu baru ya, kita keluarkan dari kotak. Pertanyaan saya, 4 kartu asnya pasti ada nggak? Pasti, ya Bu Yung Yung. Yang lainnya, pasti ada nggak 4 kartu asnya? Pasti ada. Sekarang kartunya saya kocok. Oke? Dan tugas Anda adalah membuka kartunya. Pertanyaan saya, ketika Anda buka kartunya, pasti dapat kartu asnya nggak? Halo? Kartunya saya kocok, Anda buka. Jebret, pasti kartu as nggak? Halo? Halo? Ayo teman-teman, coba tulis di chat. Ketika Anda buka kartu, pasti kartu as? Belum tentu. Belum tentu ya bisa enggak. Kita nggak ada yang tahu. Ya kan, non kartu tertutup dibuka. Betul nggak? Bisa jadi Anda buka mungkin keluarnya angka 2, mungkin angka 4, mungkin angka 10, tapi juga mungkin kartu as. Kita nggak ada yang tahu. Ya. Tapi pertanyaan saya gini, kalau misalnya bukan kartu as, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalnya bukan kartu as, apa yang akan Anda lakukan? Coba lagi. Ya kan? Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Dan selama Anda tidak pernah berhenti membuka kartu, pertanyaan saya, 4 kartu asnya pasti dapat. Selama Anda tidak berhenti membuka, selama Anda tidak pernah berhenti membuka kartu, kartu asnya pasti dapat, pasti dapat. Oke? Nah, yang dadu ini juga sebagai gambaran ya. Anda tahu dadu inilah ya, angkanya dari 1 sampai 6. Katakan Anda itu menang kalau keluar angka 66 seperti ini. Pertanyaan saya, ketika Anda lempar 2 dadu ini, pasti keluar angka 66 nggak? Pasti keluar angka 66 nggak? Halo? Belum pasti. Tapi selama Anda tidak pernah berhenti melempar dadu, suatu kali pasti keluar nggak 66-nya? Kan 66-nya ada di sini kan? Pasti. Nah, itulah gambaran dari bagaimana kita jalan di bisnis HDI. Ya, selama kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah gagal. Ya, kita pasti dapat sama seperti ini. Kita pasti dapat 4 kartu asnya. Kita pasti dapat angka 66-nya. Gitu ya.
Itu pesan saya. Jadi selama tidak pernah berhenti, Anda pasti berhasil. Oke? Nah, itu untuk mengakhiri dari kelas saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia, ya. Kita mau teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar semuanya, untuk Bu Wanti, Bu Yung Yung, untuk Bu Lia, Pak Wiranto, ya. Dari Pekalongan ini ada Bu Devi, ya. Ada Meli ya ini ya. Bu Jumairi, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita sudah boleh belajar bareng-bareng. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan karena itu adalah kelemahan saya. Dan jika ada manfaat yang teman-teman dapat, semua karena kemurahan Tuhan, ya. Pesan saya adalah selepas dari acara ini yang penting Anda dapat sesuatu yang akan Anda ngerti banget. Oh, saya harus melakukan ini. Oh, saya harus melakukan ini. Saya harus melakukan ini. Itu yang paling penting, ya. Jadi saya tidak berharap bahwa Anda, wah kelasnya hebat. No, 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 bukan itu. Yang saya sangat-sangat berharap bahwa Anda pulang dari sini, Anda lepas dari kelas ini, Anda dapat sesuatu yang bisa Anda praktekkan. Ya, itu aja dari saya. Saya lagi terima kasih, sukses buat Anda semua. Besok ada kelas-kelas berikutnya, ya, ikuti kelas-kelas berikutnya. Dan terus ini ya, konsisten, komitmen, karena Anda pasti berhasil. Ya, sukses buat Anda semua dan Go Royal Crown. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya.